Selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah hadir. Selamat pagi Bapak Julianto Simanjuntak selaku pembicara kita pagi ini. Dan juga selamat pagi untuk guru-guru Region School Secondary maupun Primary yang juga sudah bergabung dengan kita pagi ini. Terima kasih telah bergabung di webinar parenting yang berjudul How to Raise Teenagers with a High Self-Esteem. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya ceritakan dulu sedikit ya tentang latar belakang dari webinar kali ini. Nah, karena sekarang sudah memasuki bulan Oktober dan bulan Oktober adalah bulan kesehatan mental sedunia, di mana tanggal 10 Oktober kemarin adalah World Mental Health Day yang diperingati dan dirayakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, bertepatan dengan bulan Oktober ini, kami juga ingin melakukan webinar untuk sharing informasi dan juga pengetahuan mengenai parenting ke Bapak Ibu yang semoga dapat berguna dan bermanfaat untuk perkembangan kesehatan mental anak-anak Bapak dan Ibu. Nah, adapun tema yang kami pilih untuk merayakan World Mental Health Day tahun ini adalah Tools to Thrive. Artinya adalah bagaimana agar kami atau anak-anak kita semua tetap bisa menjadi individu yang produktif dan individu yang positif walaupun kita sedang menghadapi sebuah kondisi atau situasi yang sangat menantang ya. Yaitu karena kita tahu sendiri Bapak Ibu selama hampir 2 tahun belakangan ini kita semua masih menghadapi situasi yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dengan segala tantangan dan permasalahannya. Jadi pada faktanya kondisi seperti ini selain bisa mempengaruhi kondisi fisik kita, tapi juga sangat bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita dan juga kesehatan mental anak-anak kita tentunya. Nah, anak-anak kita ini tiba-tiba secara mendadak mereka dihadapkan pada perubahan kebiasaan hidup yang begitu drastis sejak pandemi COVID ini mulai, dan mereka pun seketika seperti ditarik dari dunia sosialnya ya Bapak Ibu selama pandemi ini. Padahal kita tahu bahwa memiliki lingkungan sosial itu merupakan salah satu kebutuhan tertinggi seorang remaja, maka pasti ada efeknya ya Bapak Ibu. Dan ketika sekarang pun kita pelan-pelan sudah mulai melakukan pembelajaran hybrid, pasti ada lagi adaptasi-adaptasi atau tantangan-tantangan baru yang harus anak-anak kita hadapi. Dan tentunya ini tidak mudah ya. Nah, jadi salah satu bekal yang dapat membantu anak-anak untuk menghadapi segala tantangan yang ada dengan baik adalah dengan adanya self-esteem atau penghargaan diri. Nanti detailnya apa itu self-esteem tentunya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Julianto ya Bapak Ibu. Namun saya ingin memberikan gambaran sedikit, jika anak memiliki self-esteem yang tinggi Bapak Ibu, maka dia akan menjadi individu yang lebih percaya diri. Dia akan lebih yakin terhadap dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Nah, karena itulah Bapak Ibu, kami memilih topik ini untuk webinar parenting kali ini, untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mensupport perkembangan self-esteem anak remaja kita dengan optimal. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki anak remaja, mungkin beberapa guru-guru Regions di sini belum memiliki anak remaja, tidak apa-apa karena setiap hari kita juga selalu berhadapan dengan anak-anak remaja ya Bapak Ibu. Siswa kita semua berada di range usia remaja, sehingga saya harap informasi ini juga bisa berguna untuk Bapak Ibu guru-guru Regions School. Nah, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu rundown hari ini Bapak Ibu, sekilas saja saya akan menjelaskan. Sebentar, saya akan share screen. Ya, apakah Bapak Ibu bisa melihat screen saya? Bisa? Ya, baik.
Ya, jadi ini timeline-nya kurang lebih seperti ini. Kita sudah mulai jam 10 untuk pembukaan, dan 10.15 akan dimulai pemaparan tentang bagaimana how to raise teenagers with a high self-esteem oleh Bapak Julianto Simanjuntak. Dan kira-kira jam 11 kita akan ada Q&A session atau tanya jawab, serta sekitar jam 11.45 kita sudah akan melakukan penutupan sehingga jam 12 webinar ini sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini, untuk sesi tanya jawabnya, kita akan menggunakan aplikasi atau website Slido. Jadi, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, nanti mohon tidak menuliskan di Zoom chat ya Bapak Ibu, karena supaya tidak tertutup dengan chat-chat lainnya gitu. Terkadang suka terlewat, ada pertanyaan yang terlewat. Jadi, untuk hari ini kami menggunakan Slido. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu sekilas tentang Slido ini. Nah, jadi nanti saya akan memberikan link untuk Slido ini Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu klik link tersebut, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ada type your question. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan yang ingin ditanyakan di kolom ini. Di kolom your name dalam kurung opsional ini penulisan nama Bapak Ibu bisa dilakukan di sini, tetapi ini adalah opsional, tidak harus. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin menuliskan nama itu tidak apa-apa. Nanti akan muncul namanya anonymous ya. Jadi anonymous dan nanti ada pertanyaan di bawahnya. Nah, di sebelah sini ada fitur like ya Bapak Ibu, seperti yang ada di Facebook. Jadi jika Bapak Ibu melihat ada pertanyaan yang mungkin menurut Bapak Ibu menarik atau mirip-mirip dengan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu bisa menekan tanda like ini. Semakin banyak like yang didapatkan oleh satu pertanyaan, maka dia akan semakin naik ke atas pertanyaannya, semakin populer. Jadi kemungkinan besar bisa menjadi salah satu pertanyaan pertama yang dijawab nanti oleh Bapak Julianto. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin mengedit pertanyaan Bapak Ibu, silahkan mengklik di 3 tanda titik ini. Nanti ada 2 pilihan antara edit atau withdraw. Jika Bapak Ibu ingin mengedit, silahkan klik edit, dan jika ingin mendelete, silahkan klik withdraw. Ya, nah selama webinar berlangsung Bapak Ibu, host akan mematikan mikrofon peserta dan hanya host yang bisa menyalakannya. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan secara verbal, silahkan menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ya, itu ada di bagian reaction dan ada fitur raise hand-nya. Nanti host akan menyalakan mikrofon Bapak Ibu. Seperti itu. Jika ada kesulitan untuk menuliskan di Slido, Bapak Ibu juga bisa memberitahukan kami dengan fitur raise hand tersebut. Ya, nah ini adalah profil dari pembicara kita pagi ini, Bapak Pendeta Dr. Julius Simanjuntak. Beliau adalah founder LK3 atau Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Beliau juga penulis buku-buku konseling, pembicara di banyak materi konseling dan parenting, serta juga seorang terapis keluarga. Nanti mungkin lebih lanjutnya Bapak Julianto juga akan menjelaskan sendiri kepada Bapak Ibu mengenai detail pengalaman Bapak. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai Slido-nya? Kalau tidak ada, saya akan men-share link-nya ya Bapak Ibu. Sebentar ya. Jadi saya sudah memberikan link untuk Slido-nya di Zoom chat ya Bapak Ibu. Itu nanti Bapak Ibu bisa langsung mengetik pertanyaan di sana. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin melakukan sedikit polling untuk peserta hari ini ya Bapak Julianto. Boleh ya Pak ya sebentar? Ya. Silakan. Ini juga mungkin untuk sebagai baseline informasi untuk Bapak juga mengenai peserta hari ini. Ya, baik. Mr. Yoel boleh minta tolong bantu untuk launch poll-nya untuk peserta. Ya, Bapak Ibu, pollingnya sudah di launch. Ada
3 pertanyaan. Yang pertama, seberapa percaya dirikah anak Anda menurut persepsi Anda? Yang pertanyaan kedua, apakah Anda sudah mengetahui apa itu self-esteem? Dan yang ketiga, apakah Anda mengetahui cara meningkatkan self-esteem anak Anda? Oke, mungkin saya bacakan dulu ya Bapak Ibu dan Pak Julianto. Ini di pertanyaan pertama, seberapa percaya dirikah anak Anda menurut persepsi Anda? Itu 1% menjawab sangat percaya diri. 62% menjawab cukup percaya diri, dan 40% peserta menjawab kurang percaya diri. Jadi yang paling banyak menjawab cukup percaya diri, dan ada satu yang menjawab sangat percaya diri, dan 41% kurang percaya diri. Jadi yang menjawab menurut orang tua anaknya sangat percaya diri itu hanya 1% ya untuk di peserta hari ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah Anda sudah mengetahui apa itu self-esteem? Jadi jawabannya yang menjawab iya itu 47%, yang menjawab ragu-ragu mungkin antara yakin atau tidak yakin itu 35%, dan yang menjawab tidak, jadi belum mengetahui apa itu self-esteem ada 19%. Dan yang pertanyaan ketiga, apakah Anda mengetahui cara meningkatkan self-esteem atau penghargaan diri anak Anda? Yang paling banyak ini menjawab ragu-ragu, Pak Julianto ya. Jadi orang tua masih ragu-ragu. 70% masih menjawab ragu-ragu antara tahu atau tidak tahu cara meningkatkan self-esteem anak. Yang menjawab tidak tahu ada 23%, dan yang menjawab ya sudah tahu 11%. Jadi persentasenya masih yang paling kecil. Seperti itu Pak ya. Ini mungkin hasil pollingnya juga bisa menjadi informasi untuk Pak Julianto mengenai baseline peserta kita hari ini. Iya Pak Julianto, jadi ini kira-kira hasilnya Pak ya. Masih banyak orang tua yang ragu-ragu, belum tahu persis cara meningkatkan self-esteem anaknya seperti apa. Karena itulah hari ini kami ingin sama-sama belajar dari Bapak bagaimana cara untuk mensupport self-esteem terutama di masa remaja anak. Dan sekarang waktu dan tempat akan saya serahkan ke Bapak Julianto. Silahkan Pak. Baik, selamat pagi semua rekan pendidik di Sekolah Regents dan untuk parents yang hari ini memang mendedikasikan waktu untuk belajar khusus bagaimana mengembangkan ya anak-anak kita khususnya di area self-esteem ya atau harga diri ya. Satu komponen ya yang sangat penting bagi anak-anak kita nanti sukses baik dalam studi, dalam perkawinan, dalam karir, dan terutama itu menjadi fondasi untuk kesehatan mentalnya. Dan itu diwariskan ya, saya ulang ya, harga diri itu diwariskan. Orang tua yang kurang percaya diri, jangan berharap banyak anaknya percaya diri. Kalau anak kita kurang percaya diri, ingat pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Nah, saya akan share screen karena diskusi kita akan jauh lebih bermakna ya. Tanya jawab akan sangat melengkapi. Tadi saya minta jadikan co-host ya, PPT, nama akun sharing PowerPoint saya adalah PPT. Tolong host bisa membantu menjadikannya sebagai co-host ya. Namanya PPT saya coba. Di depannya P ya, PPT. Oke. Ya, sudah ya Pak, sudah. Ya, terima kasih. Thank you. Ya, ini satu tema yang favorit di lembaga kami. Saya bekerja di lembaga konseling keluarga kreatif ya. Sebentar, bisakah dilihat? Ya, bisa bisa dicek ya, bisa kelihatan ya? Bisa Pak. Oke. Kami punya dua anak, Joseph yang hitam dan sebelahnya adalah calonnya, dan yang
kedua Moze 24 tahun dengan kaos krem yang baru studi pulang dari Amerika Serikat, dan Yosef sudah 4 tahun bekerja di bidang desain ya di Jakarta. Ya. Kami menikah 30 tahun, dan salah satu kegagalan kami juga di awal ya di masa anak-anak kecil adalah membangun harga diri mereka ya. Saudara, saya ingin sharing sedikit. Salah satu yang sulit membangun harga diri anak kami adalah hubungan saya sama anak-anak waktu mereka menjelang remaja. Itu boleh dibilang sangat buruk ya. Bonding kami sangat miskin, sangat minim. Mungkin karena sejak 2009 saya menjadi pembicara yang populer dan diundang ke banyak tempat. Saya bisa terbang 100 kali setahun dan menolak 100 undangan setiap tahun dengan harga yang sangat mahal ya. Salah satunya adalah kedua anak kami depresi. Ya. Kami sekeluarga pernah berkunjung ke 12 psikolog, 3 atau tepatnya 4 konselor ya, dan 2 psikiater. Saya harap saudara kalau saya ucapin kalimat ini jangan merasa aneh ya, kok konselor pergi ke konselor gitu ya. Yang aneh menurut saya adalah orang bermasalah tapi tidak pergi konseling, itu yang bermasalah ya. Kalau orang bermasalah pergi ke konselor itu normal, yang abnormal ialah orang yang bermasalah takut pergi ke konselor atau psikolog ya. Jadi masalah kesehatan mental yang fondasinya adalah self-esteem itu karena bonding emotional attachment itu tidak terbina dari anak-anak masih kecil ya. Emotional attachment itu terbentuk pada waktu mereka balita, sedangkan bonding itu terbentuk masa kanak-kanak dan masa remaja. Ya. Saya bekerja di lembaga konseling keluarga kreatif yang kami dirikan 20 tahun yang lalu, yang fokus pada edukasi konseling, ya, pemuridan konselor. Kami bekerja sama dengan beberapa STT, universitas, dan sinode untuk melatih konselor yang rata-rata pendidikannya 2 hingga 4 tahun. Sekitar 1.000 alumni yang kami sudah hasilkan yang sekarang sedang mengikuti pembelajaran counseling online atau studi online, ada sekitar 300. Dan para lulusan konselor kami bekerja di Selalu Ada Harapan, suatu pusat counseling spesialis ya, lebih kurang 80 psikolog, konselor dan psikiater bekerja di Selalu Ada Harapan. Silakan follow akun Instagramnya. Jadi kalau sudah membutuhkan konselor, termasuk konselor anak, psikolog remaja, ada di Selalu Ada Harapan. Ya. Oke. 1-2 menit saya ingin memutarkan sedikit tentang pelayanan LK3 yang nanti suatu hari juga akan butuhkan, saya rasa ya. Semoga bisa memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan.
Ya, terima kasih sudah mendengarkan itu sekilas. Sudah waktu di awal mengembangkan pelayanan konseling itu susah sekali ya, orang seperti menganggap konselor pergi ke konselor itu seperti lagi kena kusta gitu ya. Jadi orang malu-malu datang ke konseling ya. Tapi siapa duga setelah 20 tahun saya rasa pengembangan pelayanan konseling kami saat ini sangat luar biasa, terutama selama pandemi ya. Orang dari banyak luar kota, luar negeri berbondong-bondong belajar konseling ya. Dan kami sangat bersyukur Tuhan sangat memberkati ladang ini ya, ladang konseling Indonesia. Dengan moto selalu ada harapan. Kalau kita definisikan ya secara sederhana ya, self esteem itu apa ya? Harga diri itu adalah bagaimana anak ya mengenali ya, lalu kemudian menerima dan mengemukakan dirinya secara bebas ya, terlepas dari pandangan orang tuanya, terlepas dari pendapat dan respon orang di sekitarnya ya. Anak bungsu kami konsep harga dirinya sangat buruk. Ya, saya setelah rekonsiliasi dengan dia sekitar tahun 2014 sampai 2013 sampai 2016 ya, saya membutuhkan 4 tahun untuk menebus waktu dengan dia karena waktu SMP saya sangat sibuk. Dan dia ucapkan satu kalimat ini kepada saya waktu dia sudah jadi Kristen. Ya, jadi anak saya ini ateis, selama 6 tahun dia ateis. Ya. Dia bilang begini, waktu Bapak fokus kepada kekuranganku, aku fokus pada kelemahanku. Waktu Bapak fokus sama kelebihanku, aku tidak perlu fokus sama kekuranganku. Waktu Papa menerima aku apa adanya, aku menerima diriku apa adanya. Dan waktu aku menerima diriku apa adanya, aku bisa menerima penerimaan Tuhan kepada diriku apa adanya. Itu sebabnya aku menjadi Kristen. Nah, saudara, harga diri ini juga nanti berkaitan dengan konsep diri, ya, self-concept. Orang-orang yang konsep dirinya buruk cenderung punya harga diri yang buruk. Konsep diri itu adalah bagaimana anak menerima sebenarnya respon, penilaian, apresiasi dari orang tuanya terutama ya, karena ini kembangan dari kecil. Jadi kalau dia dibesarkan dengan banyak pujian, apresiasi, penghargaan, afirmasi, dia akan bertumbuh dengan konsep diri yang sehat. Tapi kalau dia lebih banyak menerima kritikan, penghakiman, penilaian negatif, ya, bentakan, ancaman, hukuman, dia akan berkembang dengan konsep diri yang buruk. Dan itu sebabnya kenapa juga self-esteem-nya juga rendah, ya, low self-esteem. Jadi banyak orang tua yang mengembangkan konsep diri yang buruk pada anaknya, itu akan menghasilkan harga diri yang buruk. Dan saudara, kenapa ini penting dipelajari? Karena ini mempengaruhi, ya, harga diri ini mempengaruhi kesehatan mental, pendidikan, ya, karir, hingga pernikahannya. Sudah menarik sekali ya. Jadi ini sesuatu yang bukan simpel, ini bukan sesuatu yang sederhana, ini sesuatu yang sangat penting. Dan ada kabar baiknya, sudah bisa diukur, ya. Tapi Anda harus berbayar kepada psikolog. Sudah ada alat ukur juga untuk melihat harga diri anak Anda sehat apa tidak. Dan beberapa variabel kepribadian, terutama untuk anak yang sudah di atas 13 tahun, ya. Kalau anak SD saya rasa masih sulit, ya. Namanya MMPI remaja, ya. Boleh hubungi lembaga LK3, psikolognya di sana bisa membantu. Ada 3 macam, ya, self esteem. Ada yang disebut the real self esteem, itu konsep diri yang asli, ya, yang sejati, yang apa adanya. Dan itu anak kita dari awal sekali dia ingin sekali mengembangkan dirinya sesuai dengan kepribadiannya. Nah, tapi kebanyakan orang tua yang dominan, otoriter, tiran, itu membuat anak mengubah self-esteem-nya menjadi ideal self-esteem atau pseudo self-esteem. Konsep diri yang ideal, yang melampaui tentang harga dirinya, atau
dia menciptakan satu konsep diri yang semu. Jadi anak-anak yang cenderung kayak perfeksionis, ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, ingin berprestasi untuk menyenangkan orang tuanya, sering sekali dia bersikap, berperilaku melampaui sebenarnya kapasitasnya. Dan tidak heran, nanti dia bisa menjadi kepribadian yang cemas, kemudian menderita depresi, mendapat tekanan bahwa saya harus sukses, nilai saya harus bagus, ya, saya harus perform, ya. Dan sebenarnya banyak orang tua tidak sadar, yang terutama yang menuntut prestasi akademis mesti bagus gitu. Salah satu depresi anak saya juga dari SMP, dari SD itu, ya. Jadi saya selalu bilang, mesti IQ-mu itu 151 loh, nilaimu tuh nggak boleh buruk. Waduh, awalnya dia biasa saja, tapi lama-kelamaan dia ngamuk kalau saya sebutkan namanya IQ, nilai rapot, ya. Sampai akhirnya saya berubah ketika dia kelas 3 SMA. Saya tidak lagi mempersoalkan soal nilai, soal prestasi akademis. Bahkan waktu dia diancam tidak lulus SMA oleh kepala sekolahnya. Dia sekolah di internasional, satu sekolah internasional ya di Salatiga ya, Mountain View Christian School ya. Dan saya udah bilang sama dia, J, kau nggak naik kelas, Bapak oke. Ya. Bapak tetap sayang sama kamu. Nah, sejak saat penerimaan itulah dia berubah, semangat lagi belajar, bukan untuk bapaknya. Bukan untuk mamanya. Dia belajar untuk dirinya sendiri. Jadi saudara, ada beberapa elemen yang menghancur, yang merusak ya harga diri anak-anak kita. Ini mari kita lihat beberapa yang menghancurkan sebelum nanti melihat apa yang membangun. Tanpa sadar kita itu ada yang membandingkan anak, ya, menganak emaskan yang satu daripada yang lain. Saya kalau boleh jujur, anak emas saya adalah anak sulung, ya, yang tadi namanya Joseph, yang kaos hitam, ya. Mungkin kenapa? Karena saya juga dulu di anak tirikan ya, pada waktu saya kecil, saya paling tidak disayang dari 7 bersaudara, ya. Tanpa sadar saya mengulang apa yang dilakukan oleh ayah saya, walaupun dulu saya tidak suka dibeda-bedakan, ya, itu dibanding-bandingkan. Yang kedua adalah membandingkan anak dengan zaman kita dulu. Ini saya sebut veteranism ya, orang-orang veteran, orang tua veteran dulu ya mama ya, dulu ya papa ya. Saya harap di sini sudah tidak ada lagi orang-orang veteranism. Dulu mama itu kalau makan telur itu dibagi 4 sama nenekmu ya. Kamu itu menghabiskan makan itu buang sayang lah itu. Dulu mama papa itu jalan kaki tau nggak? 12 kilo jalan kaki. Kalau bapak juga sekarang kalau suruh jalan juga nggak mau lah. Itu kan dulu zaman terpaksa ya. Ya, dulu papa kalau belajar mau ujian itu 2 jam, enggak kurang 2 jam kata anak saya yang namanya Muzin. Dia kalau belajar 10 menit cukup, saya marah. Kau udah main game? Udah belajar sudah? Kenapa cuma 10 menit? Lah, kalau bisa 10 menit ngapain 2 jam? Katanya gitu kan. Dia marah, dia masuk ke kamar, dia ambil bukunya. Ini bapak tanya sama saya. Saya tanya, saudara, dia bisa jawab. Ya ilah, saya aja 2 jam dulu belajar nggak bisa jawab, saudara dia 10 menit bisa. Nah, saya pikir-pikir otak kita kan nggak sama otak anak kita. Kita dulu makannya minumnya air tajin, ya kan, ikan asin. Sekarang anak kita gizinya tinggi, beda lah kepindarannya. Masa mau banding-bandingkan dulu. Saya rasa Anda harus bertobat, kan, membandingkan dengan zaman kita dulu. Ini yang paling sering nih ya, budaya keluarga tertentu ya, itu menganggap anak investasi, ya. Sekolahkan baik-baik untuk apa? Untuk cuan nanti ya. Udah gede nanti bantu papa bisnis. Ya. Saya suatu hari kerampokan ya ke rumah tangga kami, waktu itu baru menikah 2-3 tahun lah ya, anak masih bayi. Terus semua harta yang tidak banyak itu ludes, termasuk TV. Terus mertua saya tahu, dia kasihan, dia masuk ke kamar, kami berkunjung ke rumah mertua, dia ambil amplop. Nih pakai dulu uang papa ini, beli TV, kasihan kalian nggak punya TV, katanya. Itu tahun 94 ya. Saya sebagai mantu kan malu ya Pak, yang dipinjam ya 2 bulan saya kembalikan gitu. Ya pakailah dulu katanya gitu. Nah 2 bulan saya kembalikan, kan uang kami pas-pasan waktu itu. Nggak ada kartu kredit. Waktu saya kembalikan tuh amplop dia marah. Apa ini? Saya bilang utang kan, beli TV 2 bulan lalu kan saya pinjam sama papa. Mana ada anak berutang sama orang tua? Aku kan sudah ajarkan orang tua yang berutang sama anak, bukan anak kita sama orang tua.
itu uang ya kau pakai untuk cucuku, itu sudah kau balas sama aku. Ya, kamu balasnya jangan ke aku, ke anakmu itu loh, cucuku. Kalau sudah kau didik cucuku baik-baik, itu sudah kau balas sama aku. Ngerti nggak? Waduh, saya simpan uang 500.000 itu kan lumayan juga lah, 500.000 tahun 94 kan. Tapi ini nilai yang tidak ada dalam buku yang saya baca. Kita membalasnya bukan ke atas, membalasnya ke bawah. Kalau kita kasih uang sama orang tua itu bukan kewajiban, itu privilege. Ya, itu hak istimewa. Kewajiban kita sama anak adalah memberi contoh bagaimana bersikap kepada orang tua kita, iya. Tapi kalau untuk membayar hutang, ya, kepada orang tua, itu bukan kewajiban kita. Kita membalas orang tua kita dengan cara mendidik cucunya baik-baik. Ya, mungkin Anda juga nggak pernah mendengar konsep ini ya. Sorry ya, saya agak sombong sedikit. Itu mertua saya hebat banget tuh. Dia bilang tidak ada anak yang berhutang sama orang tua. Yang adalah orang tua yang berhutang sama anak. Ya, kalau mau protes nanti kita diskusi tanya jawab lah, pokoknya ya. Oke, 3, 4. Banyak sekali anak-anak itu keluar dari konsep dirinya yang asli, membuat kepribadian yang berbeda supaya sesuai dengan keinginan orang tua. Itu karena dia dijadikan sumber kebanggaan, sumber prestasi orang tuanya. Kalau istilah anak saya, dia bilang begini, di dalam ceramah, dia juga sudah pembicara sekarang, terutama di kalangan anak-anak remaja dan pemuda. Dia bilang waktu kami kecil itu ya, Papa jadikan kami poster boy-nya dia. Kami mesti selalu tampil baik, ya, nggak boleh nakal, ya. Jadi ini salah satu sumber harga diri anak kita itu menjadi tidak lagi bisa mengembangkan dirinya secara asli. Yang dampak paling buruk, kalau Anda pernah dengar, anak berkepribadian ganda, itu adalah karena anak itu didominasi oleh orang tua. Harus bersikap, berperilaku, beremosi seperti yang orang tuanya mau. Nah, kalimat ini berikut, dengarkan baik-baik. Di ruang counseling kita, semua masalah klien, ya, hampir rata-rata 100%, salah satu sumbernya adalah karena tidak bisa menjadi dirinya sendiri sejak dia kecil. Ingat itu baik-baik. Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada anak itu adalah jalan yang paling baik daripada mengontrol anak-anak. Yang kelima adalah membesarkan anak dengan digital babysitter. Ya. Dari umur 1 tahun, umur 2 tahun tuh ya anak-anak kalau makan ya, kalau lagi ada acara dikasih itu video ya, naik ke puncak gunung, anaknya diam gitu, tinggi sekali, wah orang tuanya happy, anak saya baik ya, nurut, tunggu dulu, dia belum remaja, nanti kalau udah remaja atau pra-remaja baru kita susah. Karena kita menciptakan satu kesenangan yang palsu, membuat ketenangan yang semu. Ya, dia tenang bukan karena kita ada, tapi karena ada HP di tangannya. Ya, jadi suatu hari dia tidak lagi mendengarkan kita, ya, dia akan mendengarkan sosial media, ya, apa kata temannya, karena itu yang akan membuat kita terluka, ya, karena orang tua konflik, ya, tidak sepakat. Anak-anak itu kadang-kadang merasa ya, jangan-jangan karena aku ini papa mama berantem. Gitu. Itu membuat mereka merasa sangat merasa bersalah kalau lihat orang tuanya terus bertengkar. Ya. Dan terakhir adalah kalau salah, banyak orang tua yang malu meminta maaf. Ini membuat anak itu selalu berada pada posisi yang salah, ya. Harus mengalah. Itu kira-kira 7 hal yang bisa merusak ya harga diri anak-anak kita. Sekarang kita pindah bergeser, apa yang membentuk self-esteem? Bagaimana kita membentuk harga diri yang terbaik ya untuk anak-anak kita, terutama generasi Z. Ya. Ada 5. Saya akan jelaskan secara singkat, ya, 5 hal ini. Yang pertama adalah academic self-esteem. Ya. Yang kedua, social self-esteem. Lalu emotional self-esteem. Yang paling sering kita bangun adalah physical self-esteem. Dan yang mulai jarang kita kembangkan adalah spiritual self-esteem. Secara singkat, academic self-esteem itu adalah
kesesuaian antara kemampuan, ya, kapasitas, minat, bakat, IQ, kepribadian anak itu dengan pandangan orang tuanya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mengenal dengan tepat IQ, minat, bakat, kepribadian anak Anda? Sekarang juga ada alat ukurnya yang lengkap. Nah, banyak kita itu menaruh harapan kita kepada anak tentang nilainya. Ya, salah satu contoh, orang tua sekarang paling suka mengkhususkan anaknya. Bangga dia. Anak saya khususnya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu tanda-tanda orang tua yang gagal sebenarnya. Jangan bangga dulu. Yang kedua, orang tua itu mengkhususkan anaknya yang menurut dia tidak mampu. Jadi kalau 5 tidak mampu, berusaha dijadikan mampu, anaknya bisa mampu nggak? Nggak bisa. Harusnya yang dikursuskan itu adalah anak yang mampu, bukan yang tidak bisa dia. Yang bisa harus dikursuskan. Kenapa? Supaya dia menonjol. Ya, supaya dia menjadi anak yang spesialis di bidang apa, misalnya matematik, olahraga, musik. Ya, saya kasih contoh, anak bungsu kami itu ya, semua nilainya dari dia SD itu jelek sekali. Kebanyakan itu pas-pasan. Hanya satu yang menonjol. Nah, saya tahu nggak? Hanya satu yang menonjol. Bahasa, terutama bahasa Inggris. Jadi waktu SMA-nya dia, nilainya IPK 2,3, ya, maka susah bisa bayangin nggak? Cita-citanya sekolah di Amerika. Padahal nilainya dari skala 4 itu cuma 2,3. Nah, tapi di benak kami sebagai orang tuanya, dia bahasa Inggrisnya bagus. Jadi kita suruh tes, ya. Waktu di interview, rekruternya datang dari Dallas, Texas. Dia bilang, nilai kamu cuma 2,3 mau sekolah ke Dallas Baptist University. Dia merasa bingung-bingung gitu. Dia bilang, please, kasih saya kesempatan. Nilai saya buruk kan dulu saya pecandu game. Ya, sekarang saya udah nggak main game. Kasih saya kesempatan. Nah, waktu itu bahasa Inggrisnya juga bagus kan dia ngomong. Lalu rekruternya bilang gini, oke, saya kasih kamu kesempatan. Ya, nah, singkat cerita, kami juga berusaha memberikan di salah satu sekolah yang terbaik ya, di namanya Dallas Baptist University, dan sampai di sana nilai semester satunya 3,4. Nah, jadi saudara, kita harus memberikan anak kesempatan mengembangkan dirinya berdasarkan kemampuannya, ya, dan harus sesuai dengan pandangan orang tua. Kalau berbeda, ini yang bisa jadikan konflik. Ya, contoh nanti orang mengarahkan, kamu harus ambil jurusan bisnis. Lah, cita-citanya nggak ke sana, dia mau ambil desain. Ya, jadi ini sekarang juga sudah ada alat ukurnya ya. Please, Anda bawalah ke 10 minimal ada tes minat bakat untuk anak SMP dan SMA, sama ada namanya tes mapping talents ya. Memetakan kemampuan anak. Ya, mapping talents sama tes namanya tes karir lengkap. Ya, ini sudah bisa untuk orang SMA yang ke atas. Ya, please ya. Jadi tolong jangan anak Anda dijadikan bisa semuanya. Saya rasa itu mimpi. Ya. Self-esteem sosial itu adalah bagaimana anak itu mempunyai kedekatan dalam pergaulan secara sosial dengan orang tuanya. Jadi penerimaan orang tua kepada anak, ya, itu sangat membangun harga diri sosial. Terus bagaimana anak bisa berteman dengan teman-temannya di sekolah, di tetangga, itu sangat membangun. Jadi bonding, ya, saya ulang ya, bonding itu kalau saya gambarkan ya, mudah-mudahan Anda saya pakai ini dulu ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Jadi bonding itu adalah kegiatan bersama yang menyenangkan ortu dan anak. Anda tahu nggak, apa kegiatan yang kalau kita buat bersama anak, dia senang, kita senang. Jadi, waktu anak saya sering bawa ke luar negeri, bawa wisata keluar kota, ya, udah nggak terhitung lah, ya, kami liburan rekreasi itu, ya.
Terus anak saya terakhir saya bawa ke Israel, dia bilang begini. Jadi saya tanya begini, kenapa kamu nggak happy, Jay? Dia bilang begini, kan Bapak itu punya teman, saya nggak punya teman selama di Israel. Terus dia bilang, teman Bapak kan anaknya ada seumur kamu. Oh iya, Bapak, temannya Bapak kenal, anaknya aku nggak kenal. Bapak enak aja. Terus saya kemudian mengumbar jasa, saya bilang gini, kamu kurang apa sih, Bapak beli itu ini, Bapak bawa ke sana, ke sini. Wah, langsung dia bilang gini, sorry Pak, ya, saya tidak minta Bapak pergi ke sana, ke sini. Beli itu dan ini. Aku perlunya Bapak. Aku butuh Bapak, bukan apa yang Bapak berikan. Bapak boleh bawa saya ke sana, ke sini. Aku senang, Pak, tapi aku tidak merasa disayang. Pak, bonding kita udah lama nggak terbangun. Bapak terlalu sibuk. Boleh nggak kita membangun ulang bonding kita, Pak? Dia bilang begitu. Lalu saya tanya sama dia, kamu punya ide apa? Dia kasih 4 ide. Dia SMA kelas 3 waktu itu. 1, ajar main gitar bersama malam hari, main pingpong bersama sore hari, lari ke stadion olahraga setiap pagi, dan nonton bersama ke Semarang setiap hari weekend. Waktu itu kami tinggal di Salatiga. Ya. Saya menemani anak saya sekolah di sana. Jadi banyak sekali orang tidak berhasil membangun bonding dari anak-anaknya masih kecil atau remaja. Itu tidak membangun yang namanya self-esteem sosial. Sedikit lagi ya. Waktu saya berapa menit lagi, Miss? Saya sesuaikan. Masih bisa sampai jam 11 kok, Bapak. Kalau memang perlu lebih lama lagi sedikit, bisa mungkin lebih 5 menit. Oke. Habis itu masuk ke tanya jawab. Saya lebih senang tanya jawabnya lebih banyak nanti. Oh ya, iya. Oke, jadi itu ya. Kalau Anda lihat misalnya Yusuf ya. Yusuf itu sangat dikasih oleh orang tuanya. Itu catatan Alkitab. Ya. Sangat dikasih oleh orang tuanya. Catatan sejarah tentang Yusuf. Ya, walaupun dia tidak disukai oleh kakak-kakaknya, abang-abangnya, tapi dia sangat dekat, ya. Seringkali dipercaya membawa makanan, ke ladang, ya, menjaga domba dan sebagainya. Dan waktu dia dibuang ke Mesir, dijual jadi budak, kecerdasan sosial ini dia bawa, ya. Dia kerja di rumah Potifar, dia sukses. Dia dimasukkan ke penjara, dia sukses bergaul di sana. Anda kalau lihat ya, kecerdasan bergaul, kecerdasan sosial ini salah satu ciri penting orang sukses masa kini. Bukan kecerdasan IQ. Ya, bukan IQ, tapi kecerdasan sosial. Ya, cara Bapak Ibu ada PR ya, coba bangun ulang bonding yang selama ini hilang dengan anak-anak. Tanya anak-anak, kegiatan apa yang kalau kita kerjakan, kamu senang, Papa Mama senang. Oke? Ya. Nah, yang ketiga, emotional self-esteem ya. Ini adalah apa yang disukai dan tidak disukai anak mengenai dirinya sendiri. Ya. Perasaan-perasaannya, baik positif atau negatif, senang atau susah, dia diberikan kebebasan untuk mengungkapkan perasaan. Nah, budaya kita, banyak orang tua timur ini, kalau dengar anaknya marah, dengar anaknya nangis, kita jadi responnya kok negatif ya. Ya, dia bilang, aku nggak suka sekolah, Ma. Aku nggak suka belajar online. Kita langsung baper gitu. Kenapa ya? Saya rasa karena kita pun sebagai orang tua tidak punya harga diri emosi yang sehat. Kita langsung terganggu. Kenapa kamu nggak senang? Ya, ini kan memang masa pandemi. Aku stres, Ma. Ya, kenapa kamu stres? Orang stres ditanya, orang mamanya juga stres. Ya, jadi saudara, kalau saya mau gambarkan ya, saya kalau nggak lihat wajah peserta kok saya stres juga ya. Terus terang aja saya kalau nge-zoom itu kalau nggak lihat wajah peserta banyak yang matikan kamera juga saya stres, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kan bukan lembaga saya, jadi saya nggak bisa atur. Kalau mahasiswa saya atur semua, nyalakan video, kalau nggak absen. Orang-orang ekstrovert seperti saya begini ya, jadi senang lihat wajah, ada reaksi emosi daripada peserta ya. Tapi ini kalau ini orang tua saya bisa memahami lah. Jadi misalnya, suatu hari anak saya kelas 4 ya, ini Moze yang tadi saya cerita. Dia tiba-tiba kirim surat sama saya. Sepucuk surat, isinya pendek.
Papa, oh di amplopnya saya baca, kepada Papa saya Julianto Simanjuntak. Wah, saya pikir anak saya kok tumben kirim surat gitu, buka. Papa, aku tidak suka sekolah. Aku tidak suka sama guru ini. Apalagi sama pelajaran ini. Begitu, Pak. Waduh, ini kok saya panggil dia di atas dia. Ngojek sini dulu ya, saya teriak dari bawah. Saya udah marah ini ya. Kurang ajar ya, bikin surat isinya. Aku nggak suka sekolah, aku nggak suka guru ini. Saya panggil dia, saya bilang, sini kamu. Ini surat apa ini? Surat aku. Untuk apa kau tulis? Disuruh guru. Lah, kenapa isinya begini? Lah, kan guru suruh. Guru bilang apa? Katanya, tuliskan perasaanmu apa saja tentang sekolah. Ya, itu perasaanku. Salahku apa? Kata anak saya. Lah, iyalah, kenapa kamu tidak sekolah? Lah, aku memang tidak suka sekolah. Kamu itu ya, anak tidak tahu diri. Ya, Bapak udah sekolahin mahal-mahal. Ini responmu sama Bapak. Saya bentak begitu, dia nangis. Terus dia seret kakinya, ya kan? Dia naik ke lantai 2, masuk ke kamarnya. Dan sekian tahun kemudian dia cerita. Disitulah dia membuat satu komitmen. Dia sambil menutup mukanya dengan bantal, dia menangis. Dan dia mengucapkan satu kalimat yang menjadi mantra dalam hidupnya. Aku tidak akan pernah bicara perasaanku lagi sama Bapakku. Aku tidak akan pernah sampaikan perasaanku lagi sama Bapakku. Aku tidak akan pernah sampaikan perasaanku sama Bapakku lagi selama puluhan kali sampai dia tidur. Dan mantra itu terjadi 6 tahun, bahkan 7 tahun. Dia tidak pernah lagi menceritakan perasaannya sama saya. Saudara, kalau anak tidak bebas menyampaikan perasaan negatif, dia tidak akan tumbuh dalam kepribadian yang positif. Perhatikan baik-baik kalimat saya berikut ini. Ya, perasaan anak tidak pernah salah. Ya, ini penting saya catat nih. Kalau yang penting-penting saya nyatat. Ini obat anti baper ya. Orang tua yang baper nih tolong perhatikan baik-baik ya. Perasaan anak tidak pernah salah. Yang salah ialah respons kita terhadap perasaan tersebut. Coba saya tanya, kalau anak bosan sekolah masa pandemi, salah nggak itu bosan itu? Ya kan? Kalau Bapak Ibu stres lah, nggak kemana-mana PPKM, apalagi di Bali ya. Saya baru pulang dari Bali juga kemarin, liburan sama anak-anak saya. Bosan nggak kita di rumah aja? Oh, saya mah bosan banget. Saya depresi, saya bulan Juli, Agustus tuh tahun lalu ya. Depresi saya. Orang saya biasa terbang 130 kali setiap tahun, tiba-tiba di rumah aja ngajar. Terus saya juga depresi. Salah nggak itu depresi? Salah nggak itu? Enggak, sudah. Tidak ada salah. Anda mau anxiety, mau depresi, mau stres, mau marah. Tidak ada yang salah dengan perasaan kita atau perasaan Anda. Yang menjadi salah ialah kalau respon kita terhadap perasaan itu salah. Kita menjadi reaktif, kita menjadi marah. Terus bisa bayangkan kalau emosi negatif anak itu ditekan, nggak boleh nangis, nggak boleh marah. Waduh, itulah sumber penyakit yang populer sekarang selama pandemi, namanya psikosomatik. Psikosomatik adalah gangguan pada emosi yang disimpan, meledak, mengganggu seluruh tubuh. Sakit di sini, sakit di sini, sakit di perut, GERD lah, sakit inilah, di pinggang lah. Bawa ke dokter, semuanya sehat. Setelah konseling, semuanya sehat lagi. Karena itu adalah pada gangguan emosi yang disimpan, yang ditekan. Ya, jadi saya mau menjelaskan sekali lagi, perasaan anak tidak pernah salah. Mau sedih, mau marah, apapun itu. Dia mau cemas, dia mau takut, itu tidak salah. Yang salah ialah
respon kita terhadap perasaan anak itu yang menentukan. Kalau respon kita positif, respon kita sehat, semuanya oke. Ya, jangan lupa Yesus pernah sedih, Yesus pernah marah, orang-orang agung pun banyak yang pernah sedih. Mereka juga bisa marah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya akan share screen lagi. Ya, mudah-mudahan belum bosan. Poin yang penting adalah yang keempat, ya, adalah harga diri fisik. Orang tua banyak memperhatikan ini, ya, penampilan, ya, appearance, ya, skill, ya, dia dibuat bodinya bagus, ya, penampilannya oke, ya kan? Dilatihlah kembang skill A, B, C, ya kan? Nah, setelah ini juga perlu, ya, penampilan fisik anak-anak kita, skill orang perempuan misalnya, ya bisalah masak, ya, bisalah bersih-bersih rumah, ya, cakap membantu. Kan nanti kalau dia nikah, kasihan nanti dibully sama mertuanya dia. Masak aja kau nggak bisa, katanya begitu ya. Jadi di sini juga adalah kita perlu membantu anak-anak melatih appearance-nya, ya, cara berbaju, cara penampilan, menggunakan kostum, ya, menggunakan parfum. Pokoknya jangan sampai dia dipandang remeh oleh teman-temannya di sekolah atau di pergaulan. Ya. Kalau baca catatan Alkitab, ya, Yusuf itu penampilannya oke banget. Ya. Sampai itu istri Potifar aja kesengsem, ya. Dia penampilannya oke, walaupun dia pembantu, ya, tapi dia penampilannya bagus. Ya. Daud juga dipuji sebagai orang yang penampilannya sangat oke. Jadi saudara, Alkitab tidak menafikan, ya, penampilan-penampilan fisik. Yang kelima adalah spiritual self-esteem. Bapak Ibu, ada 3 hal yang sangat dibenci oleh anak-anak sekarang dari orang tua, ya, dan dari institusi agama. Izinkan saya mencatat, ya, poin penting ini. 3 hal itu, ya, ini juga bisa merusak konsep diri anak. Ya. 3 hal itu yang merusak, yang tidak disukai oleh anak-anak dari kita, itu adalah kebanyakan orang tua itu menghakimi. Ya. Catatan saya dulu. Yang pertama adalah menghakimi. Yang kedua adalah membosankan. Dan sebentar, catatannya kok tiba-tiba hilang. Ya. Dan yang ketiga, sorry kalau saya nanti cek lagi, catatan saya adalah tidak kreatif. Jadi kalau orang tua dan guru lebih banyak interaksinya dengan anak itu adalah menghakimi, ya, perilaku, banyak sekali memberikan nasihat. Terus kalau omongan-omongan kita juga membosankan, cara kita mengajar juga tidak tidak kreatif, itu membuat anak-anak itu lama-lama bosan ngobrol sama kita. Dia lebih senang berkurun di kamar dengan sosial medianya, ya, karena dia merasa ibunya udah dekat-dekat. Ada apa, Mah? Ya kan? Ada apa, Pak? Tuh. Ya. Jadi waktu anak saya minta berhenti game, dia bilang begini, Pak, dia kelas 2 SMA waktu itu. Gini ya, nanti kalau obrolan kita udah nyambung, aku berhenti main game. Tahu nggak apa artinya? Tunggu, nanti kalau kita udah nyambung ngomongnya, aku berhenti main game. Aduh, saya seperti ditusuk dari dalam. Kalau dari luar saya bisa halangin, ini dari dalam. Waduh, itu sakit sekali. Oke, saya mulai sadar. Saya orang tua yang belum nyambung sama anak saya. Salah satu yang dia tidak nyambung bilang gini, Papa kalau kasih saya nasihat, saya paling tidak suka. Aku udah gede, ya, kecuali aku minta. Wah, jadi kalau saya sudah mulai kasih nasihat, ya, ini bibir saya gigit-gigit, ya. Ya. Gimana nggak kasih nasihat, kerjanya main game 8 jam sehari. 8 jam sehari, tiap hari selama 6 tahun. Anda bisa bayangkan nggak?
dia kalau jadi pembicara itu kurikulum vitae-nya adalah pemain game online selama 10.000 jam, itu karirnya kata 10.000 jam. Tapi akhirnya saya berhasil. Ya, saya fokus sama anak saya, bukan gamenya. Saya fokus sama anak saya, bukan prestasi akademisnya. Saya fokus sama anak saya, bukan imannya. Saya fokus sama anak saya, bukan sopan santunnya. Saya berhasil. Fokus pada akar, bukan pada buah. Fokus pada relasi, bukan prestasi. Itu akan sangat membantu semua kita. Oke? Lalu 2 lagi ya, mohon sabar. Tadi sudah sampai yang keberapa ya? Kelima ya. Betul ya? Ya. Jadi kalau orang tua itu tidak menghidupi apa yang dia ajarkan, itu anak-anak bilang, Papa ini mau ngafik. Gitu. Anda bisa bayangkan ya, waktu zaman sebelum pandemi kan kita ke gereja ini sama-sama. Anak-anak kita dengar nih, berantem nih papa mamanya, ribut. Tiba-tiba sampai di gereja, dia ketemu orang, halo, baik, baik sekali sama orang. Anak kita bilang, gila ya, papa mama berantem tadi ketemu temannya, shalom. Anak kita ini pikir, ada apa nih sama orang tua saya ini? Nah, jadi anak-anak kita tidak akan percaya kepada iman kita kalau cara kita berelasi dengan pasangan kita tidak seperti yang kita ajarkan. Ya. Jadi anak-anak bisa melihat cara kita beribadah, anak-anak bisa melihat kerinduan kita akan Tuhan, anak-anak bisa melihat disiplin rohani kita. Nah, kalau kita sendiri tidak punya disiplin rohani itu, anak-anak kita nggak akan terbaik. Saya rasa poin ini yang sangat penting dalam membangun ya harga diri pada anak-anak kita. Ya, saya masih punya satu bahan slide yang lain, tapi saya rasa kita akan diskusi lebih dulu. Ini akan jauh lebih menarik dan saya lebih suka karena berdasarkan kasus pengalaman pribadi, saya akan lebih senang bisa menyampaikan poin-poin mengenai topik ini. Thank you sudah mendengarkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Julianto atas pemaparan materinya yang sangat bagus sekali ya Pak ya, karena saya tadi juga sambil bikin notes, banyak sekali poin-poin yang bisa kita notes untuk hari ini dan apa ya, mungkin menjadi reminder kita juga sebagai orang tua, apa sih yang masih perlu kita perbaiki atau menjadi PR kita ke depannya. Sangat pemaparan yang sangat jelas dan juga sangat padat ilmu gitu. Jadi terima kasih Bapak. Nah baik, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Julianto bisa lewat link Slido yang tadi saya sudah share, atau jika ingin bertanya langsung menggunakan mikrofon, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan di-unmute oleh host. Mungkin saya sekarang ke Slido-nya dulu ya Pak ya. Kita lihat dulu. Ini baru ada 3 pertanyaan yang ada di sini Pak. Bapak Ibu silahkan sekarang boleh menuliskan pertanyaan melalui link Slido yang tadi atau raise hand. Mungkin sekarang kita lihat pertanyaan yang sudah ada dulu ya Pak ya. Oke. Ini yang pertama, ada pertanyaan mungkin dari ini anaknya sepertinya perempuan ya Pak ya, karena pertanyaannya seperti ini, sejak putri bungsu saya mendapatkan period atau menstruasi, saya seperti tidak mengenali kepribadiannya. Bagaimana caranya agar putri kami bisa seperti sebelumnya? Seperti itu Pak pertanyaannya yang pertama. Mungkin silakan Bapak mungkin bisa membantu untuk menjawab pertanyaan ini. Ini sulit ya, karena tidak ada data yang cukup jelas ya. Sebelumnya seperti apa kepribadiannya, sesudah menstruasi seperti apa personality-nya ya. Saya tidak bisa menerawang ya, menebak-nebak gitu ya. Apa yang mau dipulihkan, apa yang mau dikembalikan saya juga tidak tahu. Iya. Baik, yang kedua sebenarnya kan ada alat ukur, saya sudah bilang ya. Pergi misalnya saya kasih sorry kok jadi polling ya. Saya kasih nama itunya ya. Jadi kalau mengenal personality anak itu ada namanya tes MMPI remaja kalau sudah remaja ya. Ya.
bisa hubungi Selalu Ada Harapan, itu diatur psikolognya itu untuk mengambil MMPR remaja. Nah, hasilnya itu kira-kira 5-6 halaman ya dari psikolognya itu akan memberitahu kondisi anak sekarang ini ya, personality-nya, baik itu emosinya, pikirannya, keinginannya, daya tahan stresnya, kemudian harga dirinya juga bisa diukur. Nah, dari situ bicarakan sama psikolognya atau konselornya. Apa yang harus saya lakukan supaya anak saya bisa lebih stabil ketika memasuki masa akil balik. Jadi tanya jawab di sini saya tidak mungkin menjawab pertanyaan kasus ya, karena ini kan sesuatu kasus yang punya latar belakang, punya sistem komunikasi, sistem keluarga. Biasanya konselor itu membuat beberapa alat percakapan supaya ada namanya diagnosa. Masalahnya pada anak atau pada pengasuhan orang tuanya. Ya. Waktu saya bawa anak saya ke beberapa psikolog ya, pada terakhir itu 9 psikolog sampai tahun 2015, terus terang saja, semua hasil menunjukkan bahwa saya harus berubah, bukan anak saya yang harus berubah. Ya, dan akhirnya setelah saya berubah, anak saya yang tadi pecandu game, yang depresi, ya, yang nilai akademisnya buruk, otomatis berubah. Itu satu contoh, karena biasanya yang kita harapkan anak kita yang berubah, kan? Ternyata anak kita tidak berubah. Jadi yang satu-satunya adalah coba mengukur dengan assessment tadi. Ya, baik, ya. Terima kasih Pak. Kemudian ini kita lanjut juga ke pertanyaan berikutnya Pak ya, yang sudah juga dapat like. Ini Pak, bagaimana mengatasi anak yang dikit-dikit nangis? Gitu. Apakah harus dirubah atau dibiarkan saja? Mungkin ini perlu tips ya orang tuanya untuk mengatasi kalau anak yang mungkin sedikit-sedikit nangis. Mungkin tips untuk penerimaan perasaan tadi yang Bapak bilang kan perasaan anak tidak ada yang salah ya. Yang salah itu respon orang tua. Jadi apakah mungkin bisa diberikan tips Pak kalau untuk anak yang seperti ini? Umurnya? Oh iya, ini umurnya belum dicantumkan. Mungkin kalau misalnya untuk anak remaja Pak ya, yang masih mungkin remaja usia 12, yang awal-awal remaja atau remaja pada umumnya itu, mungkin ada tips nggak ya Pak ya untuk yang usia ini? Nah ini konselor itu sangat hati-hati memberi tips, karena kalau sudah ada kasus, sebenarnya kita tidak mencari jalan keluar ya, kita mencari jalan masuk. Dulu tuh dia mulai banyak menangis itu dari mana? Itu kan kita perlu namanya faktor pencetus ya. Jadi yang saya bisa mau sampaikan adalah ada beberapa kemungkinan. Kan? Kalau mengelolanya tentu perlu counseling secara khusus ya. Yang pertama adalah trauma. Bisa anak-anak yang trauma itu bawaannya menangis. Yang kedua adalah dia kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam dirinya, tapi orang di sekitarnya tidak memberi respon yang oke buat dia. Yang ketiga, bagian dari personality-nya, anak-anak yang melankolis jauh lebih mudah menangis daripada anak-anak yang koleris atau anak-anak sanguinis. Ya. Yang keempat, ya, anak-anak yang sensitif oleh karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaan marah. Karena kalau dia marah tidak diperhatikan, dia hanya diperhatikan kalau dia nangis. Ya, jadi anak-anak yang dengan simptom dia jadi korban gitu. Kalau marah kan orang tidak tertarik. Kalau nangis itu kan kenapa menangis gitu kan? Kalau beda dengan respon kita marah. Jadi ada beberapa kemungkinan penyebabnya itu yang perlu diagnosa. Dan bagaimana cara tahunya? Ya pergi ke konselor itu. Konselor remaja kan sekarang banyak. Konselor anak kita juga banyak gitu. Nah terakhir, orang tua waktu melihat realita itu, orang tua emosinya mesti sehat. Kalau orang tuanya nggak sehat, Anda pasti terpancing kalau lihat anak menangis. Kenapa sih kamu menangis? Anak gitu. Kalau orang tua yang sehat, dia selalu memberi anaknya kesempatan menangis. Kalau perlu kasih ruang VIP, nangis kalau nak ya sepuasnya. Nanti habis itu kita bicara. Gitu. Ya. Jadi kita mengajarkan anak namanya seni berduka. Ya. Kami kalau sebagai konselor kami mengajar klien kami seni meratap, ya, bisa menangis. Karena banyak orang tidak sehat hidupnya karena kurang menangis. Menarik banget ya Pak ya. Ya, guru yang agung itu mengatakan berbagailah kamu menangis, berbagailah kamu yang berduka cita. Gitu. Jadi karena budaya kita itu tidak menerima, menganggap nangis itu lemah, menangis itu salah, ya kan? Menangis itu tidak beriman, salah.
Hanya orang kuat yang bisa menangis. Jangan bilang orang menangis itu tanda lemah. No. Ya, bukan. Ya, kecuali kalau air mata cengeng, itu beda. Air mata buaya itu lah lagi tuh ya. Kalau, kalau Anda seni berduka karena ada alasannya menangis, itu bagus sekali. Ya, jadi respon anak-anak tergantung ya. Kalau bahasa cintanya pelukan, Anda peluk dia. Ya. Jangan ada nasihat, jangan ada pertanyaan. Kenapa kamu menangis? Itu paling melukai itu. Kenapa kamu udah tahu menangis masih ditanya gitu ya? Kenapa kamu menangis gitu? Ya kalau anaknya lebih senang dilayani ya mungkin nanti habis kamu nangis kita makan ya, gitu. Kita jalan-jalan gitu. Jadi responnya harus sehat. Ya, jadi jangan seperti kenapa menangis? Biasa aja. Kalau mamanya yang sering-sering nangis baru nggak sehat. Kalau anaknya nangis ya normal lah. Ya. Kalau mamanya yang sering-sering nangis ya baru. Oh, berarti kita harus mengajarkan seni berduka tadi ya Bapak bilang ya. Seni berduka bahwa nangis itu sebenarnya juga sehat, tidak perlu ditahan-tahan gitu ya Pak ya. Dan orang tua juga perlu melihat kondisi orang tua sendiri saat itu seperti apa. Apakah jadi mudah terpancing mungkin kalau kondisi orang tua juga lagi kurang baik gitu Pak ya. Nah ini tadi juga ada lanjutan sih dari ibu yang bertanya tadi itu kalau anaknya suka playing victim itu bagaimana Pak untuk berespon? Anaknya umur berapa dulu? Umur ya ini 7 tahun. Ini 7 tahun Pak anaknya yang ini. Saya rasa ya anak umur 7 tahun nggak berpikir begitu deh. Enggak deh, saya enggak. Anak-anak umur 7 itu kan masih berpikirnya konkret. Dia belum bisa berpikir abstrak. Saya mau manipulasi orang tua saya. Itu nggak ada itu. Anak umur 7 tahun belum punya pikiran begitu. Gitu. Tapi kalau dia cenderung merasa minta diperhatikan dia. Jadi kalau anak menangis, anak cenderung seperti ganggu sana, ganggu sini. Itu semacam trompet ya. Please, lihat aku. Ya kan? Perhatikan aku. Karena kalau dia nggak nangis, nggak diperhatikan. Kalau dia nggak ganggu sana coret sini, orang tuanya cuekin dia, satu-satunya yang mendapat perhatian. Jadi jangan Anda bilang manipulatif, itu bukan manipulatif, dia cuma minta perhatian. Itu alarm bahwa anak ini kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Diperhatikan secara emosi ya, bukan kasih makan, kasih sekolah, kasih uang, kasih main, bukan. Secara emosi dan waktu. Baik Pak, baik terima kasih. Berarti untuk yang seperti ini lebih diberikan ruang untuk berduka tadi, berikan ruang untuk dia ekspresikan emosinya dan juga diterima ya Pak ya, untuk bisa diterima perasaannya seperti itu ya Pak ya. Sama perhatian tadi. Dan dia perhatian minta perhatian. Ya, dia minta perhatian. Baik. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Nih sekarang kita coba lihat pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana cara mengatasi anak remaja, ini usianya sudah dicantumkan, umur 14 tahun, yang baperan dan lebih suka mengikuti gaya hidup barat, baik secara berpakaian maupun cara bergaul. Seperti ini pertanyaannya. Ya, anak-anak Gen Z ya, yang lahir setelah 97 itu, kan memang mereka tuh lebih mau mandiri ya, menunjukkan identitas yang tidak sama dengan orang tuanya gitu. Ada dua kebutuhan anak yang sangat penting ya, anak-anak remaja seperti anak ibu ini, yaitu merasa aman dan diterima. Ya. Merasa aman, ya dia diterima apa adanya, opininya diterima, mungkin penampilannya, rambutnya, baju itu diterima, bukan berarti disetujui ya, sorry ya. Saya bilang diterima, bukan disetujui. Nanti ada ruang diskusi kalau kamu tidak setuju, misalnya pakai baju kelihatan pusar, misalnya pakai celana pendek yang sampai kelihatan paha atas, itu kan bisa didiskusikan. Jadi anak-anak remaja ini senang dua hal. Ya, satu, diskusi bukan instruksi. Ganti baju sana, itu juga instruksi itu. Nah, kamu sadar nggak kalau pakai baju itu bisa mancing pria? Itu kan itu diskusi. Jangan kamu nggak sopan, nah, gitu. Kamu kayak perempuan pelacur, nah, itu kan sudah menghina. Yang kedua adalah gunakan kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Itu. Ya. Atau yang ketiga adalah gunakan kalimat asertif, bukan provokatif. Misalnya gini, Mama kok rasanya tidak nyaman ya kamu pakai baju itu.
Ya, mama senang kalau kamu bisa menggantikannya. Gitu, itu namanya asertif. Asertif, ya. Ya, bukan provokatif. Kamu ini bikin malu mama saja, nanti orang bilang apa tentang mama. Itu kan dah. Jadi itu Provokatif ya, kepentingan Pak, orang ya? tua. Iya, provokatif. Bukan kepentingan anak, itu kepentingan orang tua. Jadi dua kebutuhan itu ya, aman dan diterima. Baru nanti anak terbuka untuk mendengarkan kita. Kalau anak tidak merasa aman dan terbuka, dia bilang, ah, mami kulat lah, kolak lah. Gitu. Dia akan makin menjauh dari kita. Saya ulang tadi, fokus pada akar, bukan buah. Ya, penampilan, berpakaian itu buah. Ya, kita jangan fokus ke sana. Nanti itu akan dihasilkan sendiri. Kalau akar relasinya sehat, anak akan punya perasaan begini. Mama saya sedih nggak kalau saya pakai baju ini? Dan dia bertanya sendiri. Ya, papa saya marah nggak ya? Malu nggak ya kalau saya pakai baju begini? Nah, itu bedanya kalau akar relasinya sehat. Kalau akar relasinya nggak sehat, kita marah bilang, emang gue cuek deh, terserah mama lah, gitu. Wah, dia makin gila lagi, pakai baju yang lebih ngeri lagi barangkali ya. Udah dipasangnya di Instagram lagi, bukan hanya dipakai, pasang di Instagram, biar mama marah aja gitu-gitu. Iya, baik Pak. Berarti tadi juga yang poin pentingnya adalah diskusi dulu, bukan langsung memberikan instruksi ya Pak ya, dalam situasi seperti itu, lebih ke diskusi dulu. Dan juga jika ingin merespon, gunakan kalimat-kalimat asertif, bukan yang provokatif. Asertif contohnya, mama merasa kurang nyaman, atau ya pokoknya mengutarakan perasaan orang tua, dan bukan langsung, wah kamu ini seperti ini, gitu. Itu provokatif ya Pak ya. Baik, yang terganggu kan kita, dia emang nggak terganggu, dia oke-oke aja. Nah, kalau kita terganggu, kita bilang perasaan kita, jangan serang dia. Jadi begini ya, yang boleh kita kritik, ya, saya pinjam dulu nih sebagai apa namanya, saya gambar dulu ya, tolong izin matikan dulu. Bapak mau share screen ya? Ya. Jadi kalau saya gambarkan lingkaran kepribadian anak, ya, yang boleh kita sampaikan perasaan tidak enak kita, itu adalah pada sikapnya, perilakunya, ya, keputusannya, dan pada perkataannya. Kalau kita tidak nyaman, kita kritik, kita tegur yang ini. Misalnya, Papa kecewa kamu memutuskan main game sampai 4 jam. Itu kan keputusan dia menggunakan waktu 4 jam main game. Tapi Anda tidak boleh serang ini pribadinya. Kamu memang anak yang tidak bisa dibilangin. Ya kan, kamu itu anak yang tidak bisa dibilangin. Ya, misalnya sikap dia berpakaian. Kita nggak nyaman. Ya. Mama merasa malu kalau kamu menggunakan pakaian itu. Bisa nggak pakai baju yang lebih baik. Gitu. Tapi jangan bilang, kamu itu ya. Kamu nggak sadar, kamu seperti perempuan pelacur. Nah, itu udah menyerang pribadi itu. Ya, kalau kita nggak senang dengan kata-kata anak kita yang kasar, kita bilang, Mama tadi kecewa sekali kamu kata-kata kamu menyerang Mama. Tapi nggak bisa bilang gini, kamu memang anak kurang ngajar. Dan itu udah menyerang pribadi itu. Atau emosinya, kami memang anak cengeng. Itu nggak boleh. Bilang aja, Mama sedih, kamu nangisnya terlalu lama. Mama kecewa. Jangan bilang, kamu anak cengeng. Ini tidak boleh diserang, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak, itu sangat penting ya Pak, poin penting itu ya untuk membedakan mana poin yang perlu kita berikan kritik, mana yang nggak boleh kita istilahnya kita serang ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan yang paling populer, sudah ada 4 likes yang paling atas. Pak, izin bertanya. Tunggu dulu. Sorry. Ya. Tadi pesan-pesan saya bagus nggak? Yang cocok nggak mau diterang? Yang barusan saya ajarkan tadi itu bagus, cocok nggak sama? Cocok? Ya, kalau menurut saya sih sangat cocok sih Pak ya. Menurut Bapak Ibu bagaimana, mungkin bisa di thumbs up? Saya dipuji dong, tepuk tangan dong. Ya Bapak Ibu mohon berikan reaction ya di fitur Zoom. Mungkin kalau Bapak Ibu setuju dan jawaban Pak Julian itu sangat baik. Bercanda ya. Saya waktu kecil kurang pujian, jadi saya kalau butuh pujian saya minta dari peserta. Nah, terserah banyak sekali ya, orang tua itu minta penghargaan, minta aja sama anak. Mama lebih senang dihargai. Boleh nggak kamu hargai Mama dalam hal ini? Minta aja, ya kan? Jangan usah marah-marah, ya kan? Ya, saya kalau merasa perlu diapresiasi peserta, ya saya bilang, ya kan secara asertif. Saya lebih senang kalau nyalakan video. Saya nggak perlu marah-marah. Kenapa nggak nyalakan video? Saya cuma bilang aja, saya merasa lebih senang kalau, dan ini kalau bagus nggak dipuji, ya kan?
nggak apa-apa lah. Setiap kita kan juga punya jiwa kanak-kanakan dalam diri kita kan. Kalau mau jujur, ya kan. Sorry, intermezzo. Lanjutkan, Miss. Iya, Lanjutkan. nggak apa-apa, Pak. Yang pasti sih tadi saya lihat banyak sekali orang tua memberikan thumbs up atau ini ya Pak ya, bagus dan cocok banget respon dan tanggapannya Pak. Itu ada salah satu respon di Zoom chat juga. Iya. Berarti sekarang kita lanjut ya Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang paling populer sekarang ada 5 likes. Pertanyaannya Pak, izin bertanya, kalau terlanjur terjadi hal-hal yang seperti Bapak uraikan, kesalahan-kesalahan orang tua pada anak, bagaimana memperbaiki hubungan itu? Mungkin maksudnya kalau sudah terlanjur bondingnya hancur atau rusak seperti itu Pak ya, mungkin bagaimana cara memperbaiki hubungan tersebut? Oke, saya pinjam share screen dulu ya. Ya, kan kalau guru itu kan sambil nulis ya, rasanya puas gitu ya. Ya, jadi kalau sudah ada hubungan yang salah, apa yang bisa kita lakukan? Waktu kita melakukan kesalahan sama anak, itu kan seperti kita melukai perasaannya. Itu seperti kita menaruh paku ke dalam perasaannya atau hatinya. Ya, kita lukai, kita sakiti. Ya, ya. Nah, langkah pertama itu adalah minta maaf. Ini saya sebut namanya cabut paku. Jadi ini kita tarik, kita cabut pakunya. Mama minta maaf, mama menyesal karena membedakan kamu sama adikmu. Papa minta maaf karena papa terlalu sibuk waktu kamu SD, misalnya. Sehingga hubungan kita tidak begitu baik sekarang. Oke, yang kedua adalah berubah. Ini namanya menutup lubang paku. Ya kan? Waktu paku kita cabut kan ada lubangnya. Mencabut paku mah gampang, menutup bekas lubang yang susah. Ya kan? Dengan cara hidup berubah. Ya kan, anak ingin lihat perubahannya. Karena walaupun anak memaafkan, belum tentu terjadi rekonsiliasi. Ya, belum terjadi dia mau berdamai sama kita. Ya udah, aku nggak benci sama mama, tapi kalau ngomong sama mama, sorry ya, saya belum bisa. Nah, itu namanya rekonsiliasi belum terjadi. Ya, jadi perubahan ini banyak yang bisa kita lakukan. Ya, kenali bahasa cinta anak. Ulangi lagi, bahasa cintanya apa sih? Ya, prioritaskan anak-anak. Dia menjadi lebih penting dari pekerjaan. Saya bilang sama anak saya, Papa bisa reschedule konseling Bapak kalau kamu sangat membutuhkan Bapak dan tidak ada yang bisa menggantinya. Kalau harus Bapak, klien Bapak bisa Bapak atur. Ya. Saya bilang waktu anak-anak masih kecil, Bapak di kantor. Kalau kamu perlu ketok kantor Bapak, Bapak keluar. Jadi memberikan prioritas. Saya waktu anak saya tidak mau bicara sama saya waktu di SMA itu, saya pindah ke Salatiga dari Jakarta. Saya menolak undangan itu bisa 100 kali setahun hanya untuk memberi prioritas, menyatakan kepada dia pesan, kamu lebih penting daripada pekerjaanku. Untuk itu saya kehilangan income ratusan juta setiap tahun, oke. Saya masih punya tabungan, saya bisa kehilangan uang, tapi saya tidak mau kehilangan anak. Terlalu mahal, terlalu berharga. Ya lihat, oh, papaku sudah menghargai aku sekarang, bukan lagi pekerjaannya. Ya, prioritas. Lalu yang ketiga adalah kompak sama papa mama ya. Itu juga penting. Anak-anak melihat kalau kamu aja sama mama aja nggak akur, boro-boro mau baik-baik sama saya. Sorry ya. Apalagi kalau dia sayang sekali sama mamanya, dia nggak suka sama papa. Ya, berubah itu juga hadir ya. Hadir itu seperti menebus waktu ya. Untuk membangun bonding hilang, ya kita mesti hadir. Kalau kita nggak hadir, itu nggak bisa. Yang kelima, minus nasihat. Kalau anak Anda sudah mulai masuk remaja ya, tolong jangan kasih nasihat kecuali diminta. Ya, kadang-kadang kita mesti rem di mulut ya, ini ya. Kalau perlu dikasih lakban aja kalau gitu ya. Udah ketemu remaja itu langsung, aduh, anak remaja kita langsung kupingnya sensitif tuh, antenanya nyala tuh. Ini, ya, tentu ini yang diminta oleh anak. Yang ketiga, ada kalanya kita perlu menemui konselor bersama anak kita.
Karena ada hal-hal yang anak kita mau sampaikan sama kita, dia nggak tega. Dia takut kita marah. Ya, kami pernah melakukan ini dengan anak kami. Dia minta, bisa nggak kita bicara sama konselor psikolog supaya saya bisa bicara perasaanku tidak ke bapak. Saya bicara sama konselornya. Dan kami lakukan itu dan itu sangat baik sekali. Ya, saya rasa ini yang penting untuk perubahan-perubahan itu. Satu lagi yang penting adalah proses. Ya, membutuhkan 4 hal ini. Membutuhkan waktu, usaha, bantuan ya dari professional helper, dan ya pengorbanan itu termasuk misalnya ya memperbanyak waktu libur bersama, makan bersama ke tempat yang anak suka makan, ya ada harganya Bapak Ibu. Ya, sayangnya banyak orang tua kalau anaknya patah kaki, waduh dia peduli sekali anaknya patah kaki. Tapi kalau anaknya patah hati, emosinya rusak, malah kita marah-marah, ya. Malah kita memberikan nasihat. Saya harap Bapak Ibu jangan lupa, patah kaki sama patah hati itu sama aja. Thank you. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa diberikan reaction lagi untuk jawaban Bapak. Miss-nya senyum-senyum berarti cocok nih Miss ya. Iya, saya sangat apa ya Pak ya, semua jawaban Bapak tuh sangat tepat sasaran deh Pak ya. Yang pertama intinya untuk memperbaiki bonding orang tua pertama harus mau dan berani minta maaf ke anak. Ini mungkin yang masih ada beberapa yang mungkin merasa mungkin susah atau gimana, tapi ini sangat penting ya, langkah yang sangat penting ya Pak. Yang pertama minta maaf, nggak gengsi untuk minta maaf, dan yang kedua harus berubah. Salah satunya adalah ya being present ya, benar-benar hadir, memprioritaskan anak. Dan juga melihat bahasa cinta anak itu yang mana. Kebetulan orang tua di sini sudah pernah mendapatkan workshop tentang itu juga tahun lalu, bahasa cinta anak antara words of affirmation, touch, atau quality time, acts of service, atau gift ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa diingat-ingat lagi yang mana yang kira-kira bahasa cinta anak Bapak Ibu. Saya tambahkan ya, poin yang 5, gifts itu ya. Banyak orang tua nggak ngerti dan bukunya Gary Chapman juga tidak menjelaskan dengan detail ya. Jadi gift itu adalah pemberian kepada anak yang tidak layak untuk menerima. Jadi bukan hanya kado ulang tahun, ya memberikan dia uang atau mainan, tapi itu diberikan pada saat dia tidak layak menerimanya. Jadi ada dalam buku kami judulnya Mencintai Hingga Terluka, ya. Ada seni mencintai anak yang tidak layak dicintai. Yang sudah bikin kita jengkel, yang bikin kita marah, prestasi akademisnya buruk, bikin malu sama keluarga. Prinsipnya ada satu. Ini boleh dicatat. Ya. Ini boleh menjadi ingatan buat kita. Satu, anak boleh bikin salah, tapi dia bukan kesalahan. Ya. Anak boleh bikin masalah, tapi bukan dia masalahnya. Jadi kita harus membedakan anak, kepribadian anak dengan perbuatan, sikap, keputusan, dan perkataannya. Sehingga penghargaan kita kepada anak tidak berkurang hanya karena dia tidak lulus, tidak naik kelas, raportnya jelek. Penghargaan kita kepada anak tidak berkurang hanya karena dia tidak mau pergi ke gereja atau beragama. Tidak berkurang. Kenapa? Anak kita lebih besar dari semua itu. Ya, penghargaan kita tidak berkurang hanya karena anak kita lagi kena anxiety atau depresi. Tidak berkurang. Ya, Allah itu juga menghargai kita sebagaimana kita ada, bahkan waktu kita gagal. Maka anak saya mengajarkan saya satu poin yang penting yang paling disukai oleh seminar kami di AK3, yaitu merayakan kegagalan. Kalau Anda bisa merayakan kegagalan anak Anda adalah orang tua yang agung. Thank you. Wow, itu dalam sekali ya Pak ya. Jika kita bisa merayakan kegagalan anak, berarti itu kita orang tua yang hebat. Wow, ini catatan yang mungkin sangat apa ya, baru ya. Saya juga baru pertama kali dengar ini. Jadi catatan yang penting. Dan yang tadi Bapak bilang juga, anak boleh bikin salah, tapi dia bukan kesalahan. Itu juga sangat apa ya, pesan yang sangat dalam. Terima kasih banyak Bapak. Nah, sekarang mungkin kita lanjut ya, kita masih ada waktu. Ini pertanyaan yang sekarang paling populer, ada 3 likes di sini.
Saya mau tanya, belakangan banyak remaja yang kecanduan games atau judi online hingga berhutang. Ini apakah ada hubungannya dengan self-esteem atau bagaimana ya Pak? Dan mungkin kalau ada tips bagaimana untuk mengatasinya juga Bapak minta tolong jika ada anak yang sudah kadung edik ya, edik dengan online game atau ya mungkin ada sekarang judi online, seperti itu Pak. Wah, ini baru saja 3 hari lalu ya kita membuat seminar ini ya. Anak saya Moze yang pembicaranya ya, dia karena sebagai seorang bekas pecandu game ya, lulusan 6 tahun ya 10.000 jam, jadi sudah dokter di bidang main game online ya. Jadi intinya begini, kalau sudah ada kecanduan game online itu mengubah bukan hanya otak ya, kepribadian anak juga berubah. Jadi dia lebih banyak mengikuti apa yang sesuai dengan kepribadian seorang pecandu game ya. Kalau ditanya apa ada hubungan sama harga dirinya rendah, ada. Tapi dalam arti begini, kan dia nggak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Di game itu dia menjadi pusat perhatian. Kalau dia mampu bermain game, dia mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan, semua teratur. Ya, dunia game online itu teratur. Sudah ada tujuan, sampai nanti ada hadiah. Nah, di rumahnya itu nggak ada keteraturan. Hidup sesuka. Orang tuanya juga suka-suka, sibuk juga suka-suka. Dan di sana dia mendapatkan apresiasi, ya. Prestasi itu dihargai. Kalau dia berhenti main game, semua cari. Moje, kamu main nggak? Ya kan dia cari. Anak kita nggak pulang juga kita nggak cari. Ya. Anak kita juga nggak di kamar, kita juga nggak cari untuk ngobrol. Nah, sehingga kalau sudah ada kecanduan, saya nggak ada jawaban yang sederhana. Saya udah bilang, saya pergi ke psikolog sama anak saya itu sampai 12 psikolog. 12 ini. Ini namanya wisata psikolog. Ya. 4 konselor, 2 psikiater. Nggak ada yang murah. Ini harga yang harus kita bayar. Harga anak itu mahal. Dia milik pusaka yang akan kita wariskan. Ya, bayangin ya, kita sedang menyiapkan seorang ayah untuk cucu kita dan seorang ibu untuk cucu kita. Persiapannya ini, edukasinya mahal sekali. Orang suka tanya, belajar di LK3 itu kok kuliahnya mahal-mahal? Belajar kita ini rata-rata paling murah, kalau pendidikan 2 tahun itu 24 juta sampai 45 juta yang program master. Tapi sudah dalam program kita mau menjadi seorang lawyer, kita mau menjadi seorang dokter, mau menjadi psikiater, mana ada yang murah, mana ada yang singkat waktunya. Ya walaupun ada kita kursus-kursus yang sifatnya ada 3-4 juta, tapi sudah kalau kita mau apa ya istilahnya, menginvestasikan ya, hidup kita untuk cucu kita, mulai dengan menginvestasikan hidup kita untuk anak-anak kita. Sebelum kita nanti menyesal. Ya. Sampai saya suka bercanda begini. Banyak ya ibu-ibu ya yang sudah gagal jadi ibu, ingin sukses jadi nenek. Jadi dia intervensi cucunya. Sini, nanti mama yang atur itu. Mama udah jadi ibu aja nggak becus, mau belagak jadi nenek. Nggak bisa, udah telat saudara ya. Jadi mau mendidik anak yang sekarang, nanti cucumu kasih sama anakmu, ya kan? Bayar di depan, jangan nanti kita capek bayar di belakang. Anak kita sudah jadi pecandu, ya seperti saya kan. Saya bayar, susah Anda pikir datang ke 12 psikolog psikiater itu murah? Mahal, tapi saya rasa anak kita jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga, jauh lebih berarti untuk kita. Ya, mudah-mudahan membantu. Iya, tadi menarik banget poin yang Bapak sebutkan bahwa di dunia game itu ada keteraturan ya di sana yang mungkin itu yang anak-anak cari gitu ya Pak ya. Ini juga baru pertama juga saya dengar poin ini, tapi kalau dipikir-pikir benar juga sih gitu. Jadi mungkin dilihat lagi apa akarnya kenapa anak itu istilahnya lari ke game ya dari at the first place gitu, kenapa dia bisa lari ke sana. Itu mungkin yang masih perlu digali lagi sama orang tuanya ya Pak ya, seperti itu. Yeah. Baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Saya mau like dulu deh. Saya mau kasih reaction dulu. Ya Bapak Ibu. Ya, baik. Ini sekarang pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bapak Ibu masih bisa loh untuk menuliskan pertanyaan juga di slide-nya. Dan kalau ingin mungkin masih banyak nih Pak ya, di bawah-bawah juga masih banyak. Cuman mungkin coba saya lihat apakah
Ya, sekarang kita ke yang paling atas dulu, nanti baru saya selanjutnya melihat yang di bawahnya ya Bapak Ibu. Oke, ini yang likes-nya sekarang terbanyak. Bagaimana melatih komitmen anak umur 13 tahun sehingga dia bisa lebih banyak bertanggung jawab dan mandiri karena kebetulan anak ini lebih banyak ditinggal sendiri di rumah. Seperti itu Pak. Ya mungkin apalagi sekarang ya Pak ya, karena mungkin masih sekolah online dan sementara orang tuanya mungkin sudah harus bekerja di luar rumah lagi, jadi anak-anak tuh kebanyakan sendiri di rumah gitu. Bagaimana ya Pak untuk lebih bisa melatih tanggung jawab dan mandirian? Ya, ini anak umur 13 ya. Kalau anak umur 13 ya, dia masih anak ya, remaja yang masih dini ya. Saya nggak bicara anak remaja deh. Kalau saya disuruh sendirian juga di rumah ya, belajar sendiri, apa-apa di rumah. Saya aja jadi stres, udah dewasa, saya umur 60, apalagi anak remaja itu kan usia bermain. Remaja itu usia berteman, ya kan? Remaja itu usia berkreasi, ya. Remaja itu usia untuk dia bisa perform. Lalu di rumah sendiri bertanggung jawab, nggak bisa. Saya rasa harapan kita yang terlalu tinggi sama anak kita. Ya. Jadi anak-anak kita di umur 13 itu kan butuhnya teman. Teman ngobrol, teman bercanda, teman nonton, teman bermain, teman diskusi, teman cerita. Pertanyaannya, ada nggak teman itu sama dia? Anak saya waktu umur 13 ya, waktu hubungan kami udah mulai rusak. Dia udah mulai nggak nyaman ngomong sama saya, dia bilang begini, Pak, aku mau tanya satu hal sama Bapak deh. Apa kebutuhan remaja? Satu aja. Di seluruh dunia, Pak. Sama, Pak. Cuman satu kebutuhan remaja. Bapak tahu nggak? Dia uji saya. Saya nggak bisa jawab loh. Apa ya? Satu lagi ya. Cuma satu, Pak. Seluruh remaja di seluruh dunia kebutuhannya cuma satu. Setelah saya mikir-mikir, langsung dia bilang, Bapak nggak tahu kan? Aku jawab ya. Dia bilang, menjadi sahabat orang tuanya. Pertanyaan kedua, Bapak bisa menjadi sahabat saya nggak? Waduh, mati saya jawabnya gimana ini ya. Saya akhirnya jujur bilang, enggak. Bapak belum bisa. Kasih Bapak kesempatan untuk menjadi temanmu. Saya merasa bersalah. Saya ajak dia liburan ke salah satu hotel terbaik di Bali. Ya. Dia senang sih dibawa jalan-jalan. Sampai di sana dia nggak senang. Ini dia berenang kan ada private gitu ya, swimming poolnya. Enggak, malas. Lah, udah bayar mahal-mahal ini, kita berenang yuk. Enggak, aku mau ada pertanyaan sama Bapak, katanya. Pertanyaan apa lagi ini? Menurut Bapak, apa kebutuhan remaja di seluruh dunia ini apa? Ditanya lagi saya. Itu kan sudah tanya kemarin. Jawab sekarang, jawab. Saya jawab, menjadi sahabat anaknya, orang tuanya. Oke. Bapak bisa menjadi sahabat saya nggak? Aduh, ditanyanya lagi. Saya bilang belum. Bapak belum berhasil menjadi sahabatnya. Kasih Bapak waktu ya. Maafkan Bapak. Langsung dijawab. Oke, ayo kita berenang. Jadi saudara, anak itu membutuhkan kita. Dia bukan butuh kegiatan, aktivitas, belajar. Kalaupun ada aktivitas seperti nonton, cerita, makan, itu cuma sarana. Kebutuhannya kita. Kita ini dia butuh. Waktu anak saya bilang, aku butuh Bapak, bukan pemberian Bapak. Waktu Bapak kasih aku itu dan ini, aku senang. Tapi nggak merasa disayang, Pak. Nggak merasa disayang. Aku butuh Bapak. Waduh, itu kalimat tajam sekali. Saya sengaja berbagi kegagalan saya sebagai seorang ayah. Semoga saudara bisa berefleksi. Thank you. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Pak. Ini sekarang saya pilih walaupun mungkin belum merupakan yang paling banyak di like, tapi sangat menarik sih. Ada banyak orang pertanyaan dari Bapak Ibu yang ternyata menarik. Mungkin yang pertama ini nih Pak. Bagaimana menghadapi anak yang susah kapok? Setelah diberikan pengertian, dia bilang mengerti, tapi diulang lagi dan susah tahu konsekuensinya. Bagaimana ya Pak ya? Sepertinya ini juga banyak sih yang kasusnya seperti ini gitu, susah kapok. Umur berapa itu anaknya? Bapak Ibu mungkin yang memberikan pertanyaan ini bisa memberitahu di Zoom chat anak Bapak Ibu usia berapa?
biasanya sih yang susah kapok ini udah menjelang remaja sih Pak ya. Mungkin yang udah usia SMP gitu sih biasanya sih. Ini belum ada follow up. Ya, mungkin bisa dibahas untuk usia remaja nggak Pak untuk kasus seperti Oke. ini? Ya, kayaknya udah remaja nih ya. Mm-mm. Oke. Psikolog saya bilang begini waktu saya bawa anak saya ke psikolog ya. Dari hasil tes Pak katanya ya, anak Bapak ini tidak belajar dari perkataan. Ya. Anak Bapak ini tidak belajar dari pengajaran. Dia belajar itu kalau dia kepentok dulu. Wah, itu psikolog satu itu menarik ya. Tunggu kepentok dulu. Jadi itu membuat saya lebih sabar sama anak saya, membiarkan dia kepentok. Menunggu dia kapok. Ya kan? Saya rasa kalau ibu bilang dia nggak ada kapok, ada titiknya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Titik kapok dan titik mentoknya anak ialah ketika perasaannya dicintai mulai muncul. Ketika perasaan itu muncul, dia merasa, kalau aku bikin ini mama susah. Kalau aku bikin itu papa marah. Enggak, aku nggak mau lagi. Aku nggak mau mama sedih. Nah itu. Jadi kalau belum ada kesadaran itu, dia nggak ada kapoknya. Guru saya cerita, waktu SMA kelas 3 dia dibawa teman-temannya ke kompleks pelacuran. Wanita pekerja seksual. Sampai di pintu gerbang, temannya udah masuk, dia berdiri terpaku di pintu gerbang itu. Dia ingat mamanya mendoakan dia tiap malam, melayani dia dengan susah payah, memasakkan dia makanan, menerima dia dengan sabar, mencintai dia apa adanya. Tiba-tiba dia bilang, enggak, kalau aku masuk mama, aku akan sekali. Dia balik kanan, dia pergi meninggalkan teman-temannya. Menurut saya, perasaan dicintai itu seperti, itu apa namanya, jangkar itu. Anak kita pergi kemana-mana, tapi dia nggak akan jauh-jauh. Di situ-situ aja dia. Dan cerita tentang anak yang hilang. Anak yang dicintai, waktu dia hilang, dia akan pulang ke rumah. Karena dia bilang, di rumah papaku banyak makan daging ayam kecap yang enak. Di sini aku makan nasi babi yang nggak enak. Saudara, sekali lagi ingat kalimat saya ini. Perasaan dicintai itulah yang membuat anak tidak lagi mau bikin kita susah. Karena itu kalau Bapak Ibu belum sungguh-sungguh berkorban mencintai, mulailah dari sekarang. Belum terlambat. Thank you. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Berarti titik kepentoknya itu adalah ketika anak itu merasa dicintai ya Pak ya. Merasa dicintai dan tahu bahwa dia dicintai itu kan beda ya Pak ya. Kalau anak tuh mungkin tahu, oh orang tuaku pasti harusnya sayang sama aku, semua orang tua sayang. Tapi mengetahui dan merasakan itu beda ya Pak ya. Jadi harus sampai anak itu merasa dia dicintai, baru itu titik dia kapoknya ya Pak ya. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, Bapak Ibu boleh diberikan likes lagi atas jawabannya tadi. Oke, sekarang kita masih ada waktu. Ini salah satu pertanyaan yang juga menurut saya menarik sekali Pak. Ini saya ingin tunggu, saya istirahat dulu. Saya istirahat 1 menit aja, 1 menit saya mau minum. Dan saya mau kirim chat satu informasi tentang lembaga kami ya. Kalau Bapak Ibu berkenan, copy terus paste ke teman-teman. Silakan, saya ada kirim di chat. Ini satu program kita yang sangat populer ya. Kalau umumnya kita belajar 2 tahun sampai 4 tahun, ini cuma 6 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar counseling, nama programnya Celebrate Recovery ya. Jadi kebetulan dari Lembaga Pelikan Indonesia itu memberikan semacam beasiswa terbatas. Jadi please Bapak copy paste, bagikan ke teman-teman di grup WA Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih dan saya butuh 15 detik untuk minum dulu. Ternyata menjawab pertanyaan ini menyenangkan tapi juga menegangkan ya. Kalau saya jawabnya salah kan repot nanti. Silakan Pak. Ya. Soalnya banyak nih Pak pertanyaan dari orang tua yang mungkin ya saya suka. Iya. Lebih relevan ya. Ini sepertinya kesempatan yang mungkin juga ditunggu-tunggu orang tua untuk bisa bertanya langsung dari expertnya. Bagaimana Pak? Bapak sudah sempat minum? Sudah? Oke. Sudah. Saya boleh lanjut ya Pak? Boleh. Ya, ini mungkin kita masih ada waktu untuk sepertinya 2 pertanyaan lagi masih bisa.
Baik. Ini yang saya ingin bahas nih Pak ya. Ini pertanyaan Pak, mohon bantu tentang pemahaman merayakan kegagalan anak itu. Bagaimana tips and triknya ya Pak? Gitu. Ini ya pada prakteknya mungkin orang tua masih bingung dengan konsep ini karena ini konsep baru kayaknya ya merayakan kegagalan gitu. Bagaimana Pak caranya ya Pak? Hmm, eh, Boleh dikeluarkan dulu slide-nya supaya saya bisa lihat wajah sebagian teman-teman saya. Cari oksigen dulu ya, karena kalau saya nggak cari oksigen sesak. Oh maksudnya untuk menyalakan kamera Pak ya? Ya nggak usah, ya Oh, terserah lah ya, yang bisa oh saja lah. Saya ya kalau Bapak lihat Ibu. aja wajah daripada saya melihat Mm, share screen itu kok ya. saya nggak ketemu orang rasanya ya. Jadi Bapak Ibu jika ya, memungkinkan untuk menyalakan ya. kamera Bapak Ibu mohon untuk menyalakan Jadi sebentar. risiko orang ekstrovert gini, jadi kalau ketemu orang lebih senang, dapat Nggak energi berasa ya rasanya Pak ya. ya. Mm-mm, Ya. Jadi betul. begini, saya belajar sebenarnya dari satu kisah tentang anak yang hilang ya. Jadi waktu anak yang hilang itu paksa bapaknya kasih warisan, pergi berpoya-poya sama temannya, main pelacur, sampai habis uangnya lalu dia kerja menjaga kandang babi. Lalu itu kan pada zaman itu kan terhina sekali itu kerja di kandang babi. Dan di situ dia ingat papanya. Aduh, di rumah papaku pembantu aja makanya babi kecap, ayam penyet atau apa gitu ya, makan daging yang enak-enak gitu. Saya pulang, nah, gitu kan. Jadi pembantu bapakku juga aku mau pulang. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya bikin pesta. Belum berubah, ya. Belum ada prestasi apa-apa. Langsung diperintahkan semua pembantunya, siapkan pesta, baju bagus, sepatu bagus. Nah, suatu hari anak saya main game. Dia masih pecandu game online berat 8 jam sehari. Malam-malam saya intip dari kamar saya. Dia sambil nyanyi-nyanyi. Dia nyanyi-nyanyi. Oh, anak saya suka nyanyi tuh, Pak. Ya, waktu ke Jakarta, saya beli dia satu speaker namanya Bose. Saya lama mikirkan itu. Beli tidak, beli tidak. Kan harganya 5 juta. Dan ini mau diberikan ke seorang pecandu game. Ya. Seorang pecandu game. Bukan anak yang baik. Ya. Saya udah 3 kali keluar dari toko itu ya. Di Sumarekon Square ini. Beli tidak, beli tidak. Saya pencet, beli tidak, beli tidak, beli tidak, beli. Saya beli 5 juta. Saya pulang ke Salatiga. Dia lagi main game nih. Oh, apa Pak oleh-oleh. Gak peduli dia main game. Lihat dulu, saya taruh di mukanya. Lihat dulu nih. Ada hadiah nih. Apa itu Pak? Asal komen game. Buka dulu, berhenti komen game dulu. Ya. Dia lihat mereknya. Bose ya Pak ya. Wah, dia kan tahu namanya. Dia buka susah. Dia geser lah speaker yang 350.000 ini. Dia pasang speaker yang 5 juta. Dia dengar, ih bagus sekali Pak. Thank you ya Pak. Dia berdiri, dia peluk saya. Saudara. Udah 6 tahun nggak peluk. Ini harga pelukan 5 juta, mahal sekali. Thank you Pak ya. Thank you Pak. Ini pelukan 5 juta, mahal juga harga pelukan anakku ini ya. Thank you Pak. Thank you Pak. Saya terharu sudah. Dia mendapatkannya waktu dia tidak layak untuk menerima. Dia belum pernah menyenangkan hati saya selama 6 tahun. Saya belikan di speaker. Masih ada speaker itu sampai sekarang. Mulai besoknya dia bangun pagi lebih pagi. Dia bawa ke kamar mandi, dia nyanyi sambil mandi, ke toilet sambil puter Bose itu. Dia mulai pinjam, Pak, aku bawa ke sekolah, bawa. Dia mulai suka nyanyi, suka nari, suka main drama. Dia ajak teman-temannya ke rumah. Mulai bergaul dia. Pak, aku mau ke rumah si Abu. Ya iya, gara-gara Bose jadi berteman dia. Wah, dia senang, dia kumpulin lagu-lagu, dia sharing sama teman-temannya. Suatu hari dia chat saya, Pak, mulai besok aku nggak main game online lagi. Anda senang nggak? Gara-gara Bose 5 juta, 6 tahun jadi pecandu game, berhenti dia main game. Nah, setelah itu dia cerita, dia mulai pulih dari depresinya, dan mulai dia bilang sama saya, Pak, aku cuma mau sekolah ke Amerika, Pak. Jadi aku tidak sekolah dulu ya. Dulu bilangnya ke Australia. Enggak lah, Pak. Ke Amerika aja. Jauh nak. Ke Malaysia aja ya dekat. Enggak. Aku cuma mau sekolah ke Amerika. Anda bisa bayangin nggak? Bekas pecandu. Nilai akademisnya 2,2. Ya kan? Ya kan? Baru sembuh dari depresi. Terus minta sekolah ke Amerika. Kalau kamu jadi orang tuanya mau sekolahkan dia nggak? Mau nggak? Hah? Pasti nggak mau lah. Karena bukan anakmu. Itu kan anakku itu. Ya aku sekolahin lah. Aku bilang. Ya nanti Bapak usahakan gitu. Waduh.
Aku nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Bapak usahakan. Saudara, ini kalau bukan unconditional love, ini tidak bisa. Kalau pakai bersyarat, tunggu dulu, ya kan? Buktikan dulu, nilai kamu aja jelek, cuma 2,2, mau sekolah ke Amerika, kaca dulu. Itu kan kalau cinta bersyarat, kan? Saya bilang, Bapak usahakan. Saya tahu anak saya pintar, saya tidak peduli dengan prestasinya sekarang. Saya ikuti jejaknya dari dia kecil. Saya bikin film, ya. Di otak saya, anak saya dari lahir, TK, ya kan, saya ikutin. Kan cuma game aja merusaknya. Sekarang kan dia udah main game. Saya percaya dia bisa berhasil. Kita kirim. Dan dia selesai dengan nilai yang sangat baik. 3,4 IB-nya di sini. Jadi, saudara, unconditional love itu adalah kata lain dari merayakan kegagalan. Kalau Anda mencintai anak yang baik, itu sudah biasa. Tapi kalau Anda mencintai anak yang tidak mencintai Anda, itu adalah orang tua yang luar biasa. Saya kira itu makna dari mencintai, merayakan kegagalan. Thank you. Terima kasih Pak. Berarti merayakan kegagalan itu adalah unconditional love ya Pak ya? Yeah. Cinta yang tanpa ada kondisi tertentu. Apapun, siapapun anak kita itu unconditionally, itu baru namanya kita bisa merayakan kegagalan. Seperti itu Pak ya. Ya ini ada ibu yang bilang terharu nih saya Pak gitu dengarnya Pak. Jadi mewek gitu. Terharu bahagia, iya. Baik, Bapak bolehkah satu pertanyaan lagi Pak yang terakhir, mungkin ini waktunya sudah mulai mepet, tapi sepertinya satu lagi ya Pak ya, karena ini ada pertanyaan yang tadi juga saya lihat, sorry. Ini kayaknya yang juga, saya juga penasaran sih, pengen tahu jawabannya. Ini nih Pak, anak saya sering marah karena saya menghakimi tindakan dia. Bagaimana caranya untuk memperbaiki stigma anak saya? Dan ini kayaknya agak berkaitan nih pertanyaan yang ini sama yang paling pertama. Gimana cara mengarahkan anak ABG 13 tahun yang tepat tanpa terkesan memaksakan kehendak ortu? Jadi tanpa terkesan memaksakan, tanpa terkesan menghakimi, dan supaya orang tua tuh bisa ngerem. Tadi kan Bapak bilang salah satunya tuh harus minus nasihat gitu ya Pak ya. Itu gimana caranya ya Pak ya? Karena kan pasti kita pengennya mulut nih udah pengen kasih macam-macam gitu ya. Gimana ya Pak ya tipsnya? Ya. Tarik nafas dulu deh. Ini nanti habis jawab pertanyaan ini sih otak saya prosesornya kencang nih, gitu ya, karena harus menyesuaikan dengan jawaban saudara ya. Tidak ada yang mudah ya. Saya juga tidak akan memberikan tips. Boleh diano aja dikeluarkan aja. Saya senang lihat wajah saja. Tidak usah pakai share screen. Jadi anak-anak itu kan saya sudah bilang ada 3 yang dia nggak suka dari orang tuanya. 1, munafik. 2, membosankan. 3, menghakimi. Nah, ibu kan suka menghakimi anak. Nggak suka, Bu. Ibu aja dihakimi suami juga nggak suka, apalagi anak-anak. Ya kan, anak-anak itu nggak pernah jadi bapak. Kita pernah jadi anak-anak. Itu perbedaannya. Maka standar, saya menggunakan terapi inkarnasi namanya. Jadi orang tua yang harus menurunkan standarnya. Menurunkan harapannya. Menyesuaikan dengan kondisi anak, bukan supaya dia mengikuti kondisi dan harapan kita. Itu yang membuat anak itu marah dan patah hati. Kenapa? Dia merasa ini, mama nggak ngerti saya. Saya kalau nggak bawa anak saya ke 9 psikolog untuk assessment itu ya, saya mana kenal anak saya. Orang saya waktu dia kecil saya sibuk. Nah, psikolognya kasih tahu alat tes A, itu belasan alat tes. Nah, saya keluar puluhan juta, nggak apa-apa. Yang penting saya kenal anak saya. Ternyata mengenal anak itu adalah pintu penerimaan. Saya ulang ya, pengenalan pintu penerimaan. Penerimaan pintu pemulihan. Pemulihan pintu pertumbuhan. Dimulai dari mengenal. Ya kan? Nah, kalau ibu-ibu tanya saya, lah kan itu anak bapak dan ibu, kok saya tanya di saya aja nggak kenal, ya kan ibu aja nggak kenal, boro-boro saya. Jadi saya pun karena nggak kenal anak saya, dia kenapa ya? Dia bilang aku ateis, aku nggak mau bikin PR, ya kan? Saya mau tahu anak saya ini ada apa. Ternyata waktu bawa ke psikolog itu, salah satunya adalah dia punya trauma dan luka batin sama saya ayah. Pertanyaannya, siapa yang berubah?
Anak atau bapaknya? Ya bapaknya lah, orang bapaknya sumber lukanya kok. Saya berusaha berubah, itu yang pertama. Jadi kalau anak nggak suka dihakimi, nggak suka dinasihati, mulai hari ini Bu, secara imajiner, pasang ini apa nih, isolasi. Ya kadang-kadang gigit nih, saya punya lidah ya, kalau udah nggak tahan ya, tahan gigit itu. Kenapa? Kalau waktu saya masih hubungannya rusak, kalau diajak saya ngobrol, tiba-tiba meluncur kata nasihat, dia langsung berdiri, dia langsung masuk kamar, dia langsung batu pintu, bam, dan dia tidak keluar sampai malam. Saya pikir, iya tadi saya kok kasih nasihat dia nggak minta ya. Terus saya bilang sama diri saya, mulai besok saya mesti puasa nasihat. Saya melatih diri saya dan mulai dia nyaman. Ya Pak, kalau Bapak pergi ke luar kota, aku diajak. Dia mulai senang. Ajak-ajak aku ya Pak ya. Mulai dia senang pergi, jalan gitu ya. Nanti aku kalau Bapak bicara, aku ikut ngomong dong gitu. Aku ceritakan tentang game. Nah, dia kemudian menjadi co-pembicara. Lama-kelamaan hubungan kami baik. Bapak mau siapin PPT-nya? Aku siapin ya Pak. Tapi jangan lupa Pak ya, ada fee-nya ya kalau aku bikin PPT Bapak. Itu buku Bapak Mencintai Nggak Terluka bagus tuh. Terlibat dalam bahasa Inggris ya. Tapi nanti bayar aku ya Pak ya. Jadi itulah cara dia memperbaiki hubungan sama saya. Jadi buku-buku kami diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan dia seorang penulis. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ada 4 akarnya. Ya saya ini terakhir ya. Ini terakhir. 1. Fokuslah pada pribadi anak, bukan prestasinya. 2. Fokuslah pada kelebihan anak, bukan kekurangannya. 3. Fokuslah pada akar hubungan, komunikasi, relasi, bukan buahnya. Buah itu sopan, berhenti main game, ya kan? Rajin, itu buah. Kalau akarnya rusak, akarnya busuk, akar dulu diperbaiki. Kalau buah yang kita paksa, itu namanya diperam. Berubahnya itu tetap asam. Ya, terakhir, proses lebih penting daripada hasil. Ya, jangan fokus pada hasil. Kalau anak kita sekarang belum beres, masih suka melawan, tidak mandiri, ya kan? Tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu, turunkan harapan. Pasti dia ada masalah. Pasti dia ada pergumulan. Dan ternyata benar, waktu di assessment, anak saya ternyata depresi, plus anxiety. Wah, itu 2 gangguan yang kalau bersamaan datang sakitnya minta ampun. Depresi itu bicara ke belakang, anxiety itu bicara ke depan. Setelah dibawa psikiater selama 6 bulan, dia sembuh. Lebih tepat pulih. Ya, jadi saudara, jangan malu mencari bantuan. Saya aja konselor, mencari bantuan ke banyak psikolog, konselor, dan psikiater. Ya, sekali lagi, terima kasih untuk kebersamaan. 4 fokus tadi minta ulang ya. 1, fokuslah pada pribadi anak, bukan pada prestasinya. Ya, fokuslah pada akar, bukan buah. Ya, akar itu relasi, hubungan, komunikasi. Bukan buah ya, buah itu kan prestasi, berhenti main game, rajin beragama, ya sopan, bertanggung jawab, itu buah. Kalau relasinya sudah hubungan dengan kita baik, dia merasa dicintai, itu buah otomatis datang dan manis. 3, fokuslah pada kelebihan, bukan kekurangan. Yang keempat, fokuslah pada proses, bukan hasil. Saya percaya nanti malam Anda mimpi yang indah dan mengingat kata-kata saya, dan ingatlah mendoakan saya dan pelayanan kami di LK3. Thank you semuanya. Salam dari saya Julianto Simanjuntak. Terima kasih banyak Bapak Julianto. Bapak Ibu mungkin bisa diberikan reaction-nya sekali lagi untuk Bapak Julianto. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di penghujung webinar kali ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf, kami tidak bisa menjawab semuanya satu demi satu karena keterbatasan waktu, tapi semoga Bapak Ibu mendapatkan inti-intinya dari webinar hari ini. Jadi Bapak mungkin kalau bisa saya simpulkan secara singkat, self-esteem itu berarti adalah sebuah bekal yang sangat penting yang anak kita akan bawa sampai ke depan, jauh ya Pak, ke depan, bahkan sampai ke pernikahan mereka, sampai mereka menjadi orang tua, itu
self esteem yang baik dan positif itu adalah bekal yang bisa orang tua bantu untuk tumbuhkan ya Pak ya, dengan cara-cara yang tadi Bapak sudah paparkan dengan sangat-sangat jelas. Poin yang paling saya ya ada beberapa poin yang saya catat. Jadi awalnya itu pengenalan dulu, mengenal anak dulu. Dari pengenalan ada penerimaan, dari penerimaan ada pemulihan, dan dari pemulihan baru ada pertumbuhan, seperti itu Pak ya. Jadi awalnya Bapak Ibu, marilah kita mengenali kembali anak-anak kita. Mungkin ketika mereka remaja nih, kita perlu mengenali lagi sosok mereka ini adalah anak-anak yang seperti apa. Kemudian empat fokus yang tadi itu, pertama fokus pada pribadi, fokus pada kelebihan, fokus pada akar, dan juga fokus pada proses, karena semuanya pasti butuh waktu ya Pak ya. Kalau nggak salah tadi Bapak di awal juga bilang prosesnya Bapak sendiri untuk memperbaiki bonding dengan anak Bapak itu butuh waktu kurang lebih 4 tahun tadi Bapak bilang di awal ya. Jadi itu semua ada prosesnya Bapak Ibu, yang penting kita konsisten ya Pak ya, kuncinya ya Pak ya. Dan tadi Bapak juga di awal bilang moto Bapak adalah selalu ada harapan. Ya Pak ya, walaupun mungkin kondisinya yang sekarang mungkin bondingnya lagi rusak, Bapak Ibu jangan patah semangat, coba dijalankan tips-tips dari Pak Julianto, selalu ada harapan ya. Jadi semoga Bapak Ibu tetap semangat, dan mari kita mendukung perkembangan self esteem anak remaja kita. Ya, Bapak Jangan lupa tuh ikut IG-nya ya, selalu ada harapan. Oh iya. Oh iya, ada IG-nya ya Pak ya. @selalu ada harapan. Silakan di follow Bapak Ibu. Dan kemudian satu lagi sebelum kita tutup, saya mohon waktunya Bapak Ibu kalau bisa untuk mengisi form feedback yang baru saja saya chat. Form feedback mengenai webinar hari ini akan sangat membantu kami untuk tahu feedback dari Bapak Ibu supaya kedepannya kita bisa menyelenggarakan webinar seperti ini lagi. Ya, mungkin dari kami sekian dulu. Bapak, apakah ada lagi yang ingin Bapak tambahkan? Ya, sebagai penutup ya, kalau nanti link rekamannya dikirim ke saya evaluasi. Yang kedua adalah saya rasa sekolah itu punya posisi yang sangat penting setelah rumah. Ayah mertua saya, Profesor Andraha, bilang rumah itu the first home, sekolah itu the second home, masyarakat itu the third home. Tungku rumah, sekolah, dan masyarakat itu sama-sama harus diperhatikan. Banyak rumah yang tidak sehat, sistem keluarga yang tidak sehat, banyak diselamatkan di sekolah. Ya, jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, sadar kita nggak perlu cari orang. Murid-murid datang sendiri ke sekolah. Guru itu semacam utusan yang sangat penting dalam membangun generasi masa depan. Sekali lagi saya menghargai sekolah ini membuat satu edukasi yang baik untuk para orang tua. Sekali lagi thank you. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya hari ini. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian saya tutup untuk webinar kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye, have a nice day. Terima kasih banyak Pak Julianto. Bye, bye semua. Thank you.